Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman kajian milenial, hari ini kita semua dipertemukan kembali di kajian milenial yang insya Allah akan memberikan banyak ilmu untuk kita, banyak teman, dan juga akan memberikan ketenangan hati kepada kita ketika kita sudah selesai datang dari sini. Tema kita hari ini adalah ekspektasi ini membunuhku. Berarti hari ini yang datang, aku tahu pasti semuanya punya ekspektasi yang tinggi. Ya kan? Udah ada yang ketawa. Kira-kira hidupnya ini berekspektasi apa nih teman-teman? Tentang apa? Tentang pasangan? Apa? Hal-hal baik. Hal-hal baik, ekspektasinya pengennya dapat gajinya per bulan 100 juta ya. Amin. Tahu-taunya kenyataannya dapat berapa teman-teman? 100.000. Alhamdulillah. 100.000 dikali berapa ya kak ya? Ekspektasinya pengennya kerjanya di SCBD. Kenyataannya kerjanya di Dapur. Gak apa-apa di dapur, tapi jadi kepala chef ya kan? Masya Allah. Itulah ya teman-teman. Hidup ini kadang selalu membuat kita berekspektasi. Semua sebenarnya ekspektasi itu gara-gara siapa sih? Apakah dari diri kita sendiri atau gara-gara kita terlalu sering membandingkan hidup kita sama orang lain? Makanya ekspektasi kita terlalu tinggi. Ataukah kita terlalu punya harapan yang tinggi sama seseorang atau sesuatu, tapi kita tidak pernah berharap kepada Allah. Hari ini insya Allah semua ekspektasi yang teman-teman udah punya, yang mungkin tidak tersampaikan dan harapannya tidak sampai, insya Allah bakal terjawab oleh Ustadz. Karena kita akan bahas hari ini, siapkan hatinya, siapkan catatannya. Oke? Udah siap semuanya? Udah siap belum? Udah siap belum? Sudah, insya Allah. Kepada Ustadz Muhammad Fikri, silakan untuk masuk ke ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah fala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau ujungnya tinggi berarti enggak sehat. Alhamdulillah, itu nggak sehat. Kalau beneran sehat nggak gitu. Gimana kabarnya hari ini? Nah, ini sehat, ini baru sehat. Jasadnya sehat, rohaninya sehat, rekeningnya, alhamdulillah. Dompetnya, alhamdulillah. Semoga semuanya Allah berikan kesehatan. Terutama Allah sehatkan dompet kita. Udah asma Ustadz, lagi sudah kembang kempis, Senin Kemis, ya kan? Tapi alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kemudahan untuk selalu sabar menghadapi ujian, selalu bersyukur menghadapi kenikmatan. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang memiliki kontribusi, bukan banyak ekspektasi. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang banyak kontribusi, bukan banyak ekspektasi. Sebab di antara yang membuat kita sengsara hidup adalah terlalu banyak yang kita inginkan di kepala kita. Terlalu banyak
ekspektasi di kepala kita itu bisa membuat kita jadi lelah menjalani kehidupan. Padahal dunia itu tidak secapek itu. Padahal dunia itu tidak semelelahkan itu. Yang bikin kita capek adalah ekspektasi kita sendiri. Itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana ekspektasi bisa membunuh kita, bisa menghancurkan kita, bisa membuat kita patah semangat. Oleh karena teman-teman di sini semua punya ekspektasi, semua punya keinginan, punya harapan. Tapi ketahuilah tidak semua harapan Allah kabulkan. Tidak semua ingin dan angan Allah berikan. Oleh karenanya kita harus tahu kenyataan tersebut dan kita harus siap menghadapi segala kenyataan itu. Itu yang akan kita bahas hari ini insyaallah. Dan tentunya kita akan tadabbur ayat-ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Udah siap? Siap insyaallah? Lemes banget itu laki-laki. Udah siap laki-laki? Siap? Gitu dong. Jangan kalah sama koperasi. Yang perempuan udah siap? Siap ya? Oke. Yang laki-laki yang di belakang tembok geser. Saya harus kenal semua yang hadir di kajian milenial. Mata saya akan scan semua jamaah yang hadir sampai keluar sana itu. Saya akan berusaha scan semuanya. Dalam rangka apa? Karena kita datang ke sini itu untuk belajar. Ekspektasi kita masuk kajian milenial, pulang bawa ilmu. Itu ekspektasinya. Tapi kalau ekspektasi kita beda, mari kita samakan ekspektasi kita. Supaya tidak ada perbedaan ekspektasi ketika datang ke kajian milenial. Mungkin ada sebagian ekspektasinya ustadznya ganteng, pas datang astagfirullah kan gitu. Ya itu terimalah nasib namanya. Memang begitu keadaannya. Atau misalnya ekspektasi datang ke kajian milenial itu, wah nanti kajian itu bakal kayak kajian-kajian FOMO lainnya yang datangnya lari-larian gitu, kayak mau ke makam Rasul misalnya. Ya itu ekspektasi, tapi kenyataannya tidak sesuai itu. Oke, laki-laki yang belakang tembok geser semua. Jangan ada yang di tembok ini nih. Di belakangnya jangan ada manusia. Geser semuanya. Saya harus ngelihat siapa laki-laki. Maju sedikit boleh Pak, laki-laki. Yang di ujung boleh. Jangan kasihan yang di belakang tuh. Yang nyender-nyender, saya kasihan sama yang nyender soalnya. Yang perempuan juga. Perempuan boleh rapatkan saf. Saya lihat masih banyak celah-celah kakinya bisa selonjoran itu. Jangan ada tempat seperti itu. Kata Nabi SAW apa? Tafassahu wa tawassa'u. Kasih tempat, luaskan tempat biar saudara-saudara kita bisa duduk. Berikan tempat-tempat yang nyaman untuk belajar. Itu nasihat dari Nabi SAW. Ini kalau Kameli yang ngomong gak didengerin tadi suruh maju tuh. Kameli udah bilang ayo rapatkan saf, gak ada yang denger. Kalau Ustadz gak didengerin juga, maka siapa yang mau didengerin lagi? Rapatkan safnya. Luruskan, rapatkan saf. Baik. Kita akan mulai insya Allah. Kita akan mulai tapi sebelum itu mari kita ucapkan bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita belajar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan Allah jadikan ilmu-ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Teman-teman sekalian, hari ini kita masuk pada surat cinta series episode 4. Dan ini adalah sudah pertemuan yang keempat dari surat cinta series. Walillahil hamd, sudah masuk ke pertemuan yang keempat dan ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita selalu mempelajari ayat-ayatnya yang indah, firman-firmannya yang berisi pesan-pesan cinta kepada kita yang harus kita sadari sebagai para pecinta. Itu yang harus kita ketahui dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita sadar Allah memanggil kita. Itu yang kita bahas. Angkat tangan yang dari surat cinta pertama sampai surat cinta ketiga hadir. 1.500. Yang baru hadir di surat cinta 4. Goceng lebih banyak ini. Yang hadirnya 2 pertemuan. Kok lebih banyak ya? Oke, yang hadirnya 3. Kan udah tadi semuanya. Baik, jadi yang udah hadir semuanya Masya Allah, berarti ini dari awal. Surat cinta pertama kita bahas surat apa? Al-Insyirah. Surat cinta kedua Ad-Duha. Surat cinta kedua Ad-Duha. Surat cinta ketiga yang Ad-Duha. Tidur kan kajiannya kan? Ketahuan. Tidur kajian. Surat cinta pertama bahas Al-Insyirah. Surat cinta kedua bahas almarhum, kurang ajar tuh. Tentang ayat-ayat pengorbanan dalam surat As-Saffat. Kita bahas surat As-Saffat. Bagaimana tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu kita bahas. Yang ketiga baru surat Ad-Duha. Dan hari ini insya Allah kita bahas surat belum ya? Oke, hari ini insya Allah kita akan bahas salah satu surat yang belum kita kasih tahu di awal.
Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu muqaddimah surat ini atau muqaddimah tentang pembahasan tema kita hari ini tentang ekspektasi itu. Teman-teman pernah ngelihat video yang semut lagi jalan terus digarisin gitu? Di bawahnya digarisin lagi, dia mau maju nggak jadi lagi, dia makin sempit gitu kan? Padahal cuma garis. Sebenarnya semut itu bisa lewatin garisnya nggak? Sebenarnya semut itu bisa melewati garis itu dan harusnya ketika digaris nggak ngaruh buat dia. Tapi semakin digaris semakin sempit langkahnya, dia makin ngerasa nggak punya jalan, makin pusing sama jalannya, dia bingung. Kira-kira begitulah kita yang dibuat pusing sama ekspektasi diri kita sendiri. Mungkin hidup kita sebenarnya luas, tapi kita garisin dengan beberapa ekspektasi yang membuat kita jadi terbatas. Akhirnya capek sendiri, kayak nggak ada solusi hidup. Padahal banyak. Dan karena kita sudah merasa ini batas dalam hidup kita, itu yang membuat kita tidak bisa melangkah. Ibarat semut tadi, kalau kita terlalu besar keinginan kita soal dunia yang fana ini, maka kita kayak tidak punya langkah lagi untuk bergerak. Dan hari-hari ini subhanallah kita hidup di masa semua orang kesabarannya setipis tisu. Semua orang emosional. Orang yang tadinya nggak pernah suka marah-marah jadi marah-marah di zaman ini. Orang yang tadinya lemah lembut hari ini jadi marah-marah semuanya. Karena apa? Karena keadaan. Semua orang terpancing oleh keadaan. Semua orang terbawa oleh suasana kehidupan hari-hari ini. Seolah semuanya susah. Apalagi ada tagline in this economy. Makin semua orang mikir, wah susah emang ekonomi ini. Padahal sebenarnya nggak susah-susah banget. Yang bilang susah-susah banget tuh siapa? Padahal tiket konser masih sold out. In this economy, susah ekonomi, tapi konser 10 juta laku keras. Punya tuh duit berarti. Berarti dia miskin hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pura-pura miskin, miskin depan kotak amal itu namanya. Ketika di depan kotak amal dia katakan saya miskin, tapi ketika di depan kotak konser dia langsung katakan saya punya uangnya untuk membeli konser tersebut. Oleh karena ini ekspektasi kita soal dunia yang terlalu tinggi membuat kita pada akhirnya nggak sadar salah alamat kita berekspektasi. Dan kita akan bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ekspektasi itu dan para ulama menjelaskan tentang definisinya. Manusia itu punya sifat-sifat buruk, teman-teman. Punya sifat-sifat tabiat yang buruk yang harus kita ketahui. Pada pertemuan kali ini saya akan sebutkan 7 sifat tabiat yang buruk dari manusia. Ada berapa? Ingatin saya kalau kurang ya. Totalnya ada 7 sifat buruk tabiatnya seorang manusia. Nanti terakhir saya akan tanya 7 itu apa sifatnya. Yang pertama di antara sifat buruk manusia dan ini tabiat manusia adalah manusia itu dhaif. Manusia itu lemah. Manusia itu sangat lemah dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan segala kelemahannya. Oleh karenanya seluruh ujian, seluruh perintah, seluruh larangan itu berdasarkan lemahnya sifat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kecuali kita mampu. Allah tidak memberikan ujian kecuali sesuai dengan level kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kehidupan kecuali sesuai dengan kelemahan kita. Dan kita itu lemah. Lemah fisik, lemah iman, semuanya lemah. Kata Al-Imam Sa'di ketika menafsirkan ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu tercipta sebagai makhluk yang lemah. Al-Imam Sa'di dalam tafsirnya rahimahullah taala menafsirkan ayat ini beliau mengatakan manusia itu dhaiful iman, lemah imannya. Dhaiful bunyan, lemah fisiknya. Jadi kita itu lemah fisik, lemah iman, apalagi orang makin ke akhir zaman, kita akan lemah fisiknya. Nabi Adam teman-teman sekalian, bapak kita manusia pertama, itu tingginya 60 hasta. Makin ke bawah itu tingginya makin turun, nyusut karena dosa kita. Dan fisik kita semakin lemah dari zaman ke zaman. Oleh karenanya sekarang kita tiba di zaman yang paling banyak menggunakan koyo itu anak muda. Yang paling banyak mengkonsumsi inhaler itu anak muda. Kita lemah. Kakek nenek masih jogging, masih maraton itu kakek nenek itu. Anak muda sekarang udah pakai inhaler, sedot, dikit-dikit sedot gitu. Apalagi anak-anak SCBD dikalungin, kirain vape tatonya inhaler. Kirain vape rupanya sedot gini. Orang nyedotnya di mulut, dia nyedot di hidung. Keren tuh gitu ya. Pakai diikut-ikutin gaya vape gitu biar dia ngehirup juga. Padahal jompo. Dan kenyataannya memang kita semakin lemah. Karena memang kita tercipta sebagai makhluk yang lemah. Keadaan membuat kita semakin lemah. Ditambah iman kita semakin lemah. Catat ini. Semakin lemahnya iman membuat imun kita semakin lemah. Semakin lemahnya iman membuat imun kita semakin lemah. Karena di antara sebab lemahnya iman
adalah dosa-dosa kita sendiri. Ya, dosa-dosa kita membuat kita lemah ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat tabiat kita. Jadi jangan sok kuat. Ya, menangis karena kita lemah. Ya, kita nggak kuat sama kehidupan ini nggak apa-apa. Kita memang lemah dan kita harus meminta tolong kepada Al-Qawi yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus melemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, di antara tabiat buruknya seorang manusia adalah yang disebut dengan yaus. Yaus. Apa yaus? Gampang putus asa. Itu sifatnya manusia, gampang putus asa. Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih. Tatkala manusia diberikan nikmat, dia langsung berpaling dan menjauh. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Ketika ditimpakan suatu keburukan, diuji dia sama Allah SWT, langsung putus asa. Kita itu kalau dikasih nikmat lupa sama Allah. Ketika lagi diuji gampang putus asa. Padahal sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada ujiannya. Saya mau tanya, lebih lama sakit atau lebih lama sehat? Jelas. Lebih lama miskin apa kaya? Lebih lama miskin apa kaya? Enggak tahu Ustaz, belum pernah ngalamin yang sebelah kan gitu ya. Tapi pertanyaan saya, lebih lama enggak punya banyak duit atau lebih lama banyak duitnya? Hah? Lebih lama banyak duitnya kan sebenarnya. Kita punya uang itu lebih lama sebenarnya. Enggak punya duit mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan mati mungkin kan gitu. Jadi intinya kita sebenarnya enggak punya duit itu sebentar, punya duitnya banyak gitu. Lama. Tapi permasalahan yang kita ingat adalah yang sedikitnya. Dan kita gampang putus asa. Itu disebut dengan yaus. Allah juga sebut dalam surat Hud ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in adzaqnal insan minna rahmah thumma naza'nahu minhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia kalau aku berikan rahmat, kenikmatan, kemudian aku cabut lagi kenikmatannya, dia langsung menjadi orang yang putus asa dan lupa kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh gitu memang. Mintanya kenceng, pas dapat lupa. Dan kita itu enggak tahu diri, teman-teman. Sok akrab padahal enggak akrab. Sok deket padahal enggak pernah deket. Pengen didengerin padahal enggak pernah dengerin. Allah panggil, kita pura-pura enggak dengar. Tapi kalau kita panggil Allah pengen langsung dengerin. Kita nggak tahu diri. Dan memang kita orang-orang yang tidak tahu diri dalam masalah itu. Ketika dapat masalah sudah merasa si paling hancur, paling berat masalahnya. Padahal dia nggak pernah mau dengar panggilan Allah Subhanahu wa taala dan gampang putus asa. Allah Subhanahu wa taala paling benci hamba yang putus asa. Di banyak ayat kita temukan Allah melarang kita untuk putus asa. Di banyak ayat. Surat Al-Ahzab berapa kali Allah sebutkan. Intinya di banyak ayat Allah SWT menyebutkan manusia itu gampang putus asa. Yang ketiga, di antara keburukan manusia juga adalah manusia itu bersifat zalum. Zalum. Apa itu zalum? Suka berbuat zalim. Definisi zalim teman-teman sekalian adalah meletakkan sesuatu tidak sesuai porsi. Meletakkan sesuatu tidak sesuai tempatnya, itu zalim namanya. Kalau orang meletakkan sesuatu tidak sesuai tempatnya, itu zalim disebutnya. Oleh karena manusia selalu zalim. Kenapa? Ketika diuji harusnya sabar, malah mengeluh. Ketika dikasih kenikmatan harusnya bersyukur, malah menjauh. Lihat manusia. Ya harusnya ketika dikasih kenikmatan dia bersyukur, dia malah ngeluh. Dia nggak menempatkan sesuai posisinya. Dan ketika dikasih ujian harusnya sabar, dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang membuat kita capek sekarang adalah karena kita menzolimi diri kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Ustaz, dari tadi kok ayatnya kayak ngatain saya ya Ustaz gitu. Kesindir gak? Bagus. Berarti kita disindir langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih ada alarm keimanan dalam hatinya akan tersindir ketika Allah Subhanahu wa taala sindir dengan ayat-ayatnya. Selama ini kita nggak tahu Allah bilang gitu. Sekarang kita kasih tahu di Quran ada sindiran itu, kita kesindir, bagus. Akhirnya kita mengobati luka-luka itu dan kita bisa menjadi orang lebih baik. Itu sifat manusia, zalum. Yang keempat, sifatnya juga adalah kafur atau kafar. Kafur atau kafar. Saya ngelihat ada yang nggak nyatat sebenarnya, mungkin dia Imam Syafi'i, mungkin. Kalau perempuan berarti Ibu Syafi'i, mungkin.
Tapi nggak apa-apa, yang penting ketika ditanya di akhir dia tahu. Seperti Imam Syafi'i ketika datang ke majelisnya Imam Malik, ke kajiannya Imam Malik dalam bahas kitab Al-Muwatta, beliau datang nggak bawa apa-apa, bawa diri aja. Begitu Imam Malik ngejelasin hadis-hadis dalam Al-Muwatta, Imam Syafi'i cuma gini-gini doang nih. Marah Imam Malik. Beliau bilang apa? Kamu ngapain anak kecil datang ke kajian cuma main-main kayak gitu, keluar dari majelis saya. Kata Imam Syafi'i apa? Saya hafal semua hadis yang dibaca dari awal sampai akhir. Dites sama gurunya Imam Malik. Syafi'i bacakan dari awal sampai akhir, malah yang nyatet catatannya ngelengkapin yang dibaca sama Syafi'i. Saya positif yang nggak nyatet dia Imam Syafi'i. Jadi kalau nggak nyatet di majelis saya pasti saya sindir dia Imam Syafi'i. Yang perempuan nggak nyatet dia Ibu Syafi'i. Ya. Silahkan terserah. Namanya ngaji harus pulang bawa saksi, dan di antara saksi adalah catatan tadi. Sampai mana tadi saya bilang? Gara-gara Ibu Syafi'i saya lupa. Apa tadi? 4 ya. Apa sifatnya? Kafur atau kafar. Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kata Allah SWT, telah diberikan oleh Allah segala yang mereka minta. Semuanya Allah kasih yang mereka minta. Mereka pengen apa? Allah kasih. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya enggak akan ada yang pernah bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Manusia itu orang yang selalu berbuat zalim dan kufur. Kita itu dikenal dengan kufur. Dan kufur itu ada 2 teman-teman sekalian. Ya Allah, safar anak ke tempat ini lihat. Jaraknya jauh, subhanallah. Kufur itu ada 2. Jadi di antara sifat manusia yang keberapa ini? 4 adalah kafar atau kafur. Allah SWT sebutkan tadi kata kafar, dan kufur itu ada 2. Kufur akidah dengan kufur nikmat. Kalau kufur akidah murtad, keluar dari Islam. Makanya orang-orang kafir disebutnya karena mereka keluar dari syariat Islam, dan Allah panggil mereka dengan sebutan kafir. Ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun. Di Quran boleh manggil kafir, tiba-tiba di kehidupan kita enggak boleh manggil kafir, bolehnya non muslim misalnya. Nah ini berarti panggilan Allah Subhanahu wa taala, kata kafir itu biasa, panggilan lembut itu. Bukan panggilan kasar. Dan kata kufur bisa kufur dalam akidah, bisa kufur dalam nikmat. Apakah ayat ini kufur akidah atau kufur nikmat? Jawabannya kufur nikmat. Jadi manusia itu terkenal zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memang suka kayak gitu. Kita selalu menzalimi diri kita dan melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita selalu menghitung-hitung nikmat yang belum ada sehingga lupa menghitung nikmat yang sudah ada. Sampai hari ini kita masih menghitung-hitung nikmat yang belum Allah kasih, padahal begitu banyak yang sudah Allah kasih. Sama ibaratnya kayak seorang istri yang minta ke suaminya, yang aku minta 1 juta dong. Kata suaminya, oke, udah aku transfer 3 juta ya. Kata istrinya apa? Oh ya udah nggak apa-apa, 1 jutanya kapan? Nah gitu kira-kira. Kata istrinya, oh iya makasih ya 3 juta ya. 1 jutanya kapan yang? Padahal dia udah dikirim berapa? Gitu manusia kira-kira. Manusia kira-kira begitu. Ustaz kok nyindir saya gitu kan? Bedanya bukan 3 juta, 300 kan gitu. Tapi memang begitulah manusia. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kasih lebih banyak dari yang dia minta, terus dia tagih lagi, ya Allah yang ini mana? Padahal sudah Allah Subhanahu wa taala kasih yang lebih banyak daripada itu. Secara tidak sadar kita melakukan hal itu setiap hari. Dihidupkannya kita dari tidur itu nikmat terbesar yang tidak bisa dihitung. Menghirup nafas itu nikmat yang tidak bisa dihitung, tapi nggak pernah disyukuri. Lalu kita mengeluh terus tentang kehidupan. Banyak orang mengatakan gini, saya nggak kuat lagi ya Allah, hidup ini terlalu berat buat saya, susah banget buat saya. Buktinya dia masih hidup, dia masih diizinkan hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pemenang dari peperangan COVID, ya enggak? Kita menang dari perang melawan COVID, dan kita mujahid yang berhasil. Kita berhasil selamat dari COVID. Kita nggak mati di masa itu. Di saat banyak orang yang meninggal, tapi kita masih hidup. Dan hari ini kita mengeluh karena kita susah menjalani hidup, padahal kita adalah alumni COVID. Bahkan kita adalah alumni kiamat 2012, alumni kiamat 2022, alumni kiamat 2024. Lihat berapa kali kita gagal kiamat. Masih selamat, bayangin. Berarti benar film 2012, masih ada yang selamat dari kiamat, ya kan? Itu kita selamat dari orang-orang yang katanya besok kiamat gak jadi-jadi gitu.
Dan masih ada karena kita hari ini nggak jadi kiamat, masih diizinkan hidup, tapi masih pengen mati, kan bingung. Allah selamatkan dia pengen mati. Kita tuh kayak orang hidup tak mau, mati tak mau. Hidup senggan, mati tak mau. Kita mati nggak mau, hidup juga nggak mau, tuh gimana gitu. Pilihannya cuma dua, Allah hidupkan, lanjutkan ujiannya. Kalau tidak kuat, maka pulang, pertanggungjawabkan ujiannya. Silakan hidup untuk lanjutkan ujian atau mati untuk mempertanggungjawabkan ujian. Mau yang mana? Ini antara dua itu pilihannya, kita nggak bisa memilih. Dan kita nggak dikasih pilihan C, kita cuma pilihan A sama B. Bahkan pilihan ini hak Allah, kita nggak bisa pilih B secara langsung. Kalau belum waktunya mati, nggak mati-mati. Kayak kita contohnya nggak mati-mati, alhamdulillah sampai hari ini. Allah masih hidupkan kita, Allah masih kasih kesehatan. Kita masih diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat kita adalah selalu kufur terhadap nikmat Allah. Biasakan setiap kali bangun dari tidur, yang pertama kali diucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah. Oleh karenanya doa bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bagus, sudah baca doa bangun tidur. Yang tidur barusan bangun juga, alhamdulillah. Sengaja saya suruh praktek baca karena ada yang udah mulai duluan. Saya suruh baca. Jadi doa ini ucapan Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan, menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kita tuh tidur itu mati. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mati kecil. Tidur itu disebut mati kecil. Biasa ucapkan salam perpisahan ketika mau tidur. Biasakan itu. Biasakan ucap salam perpisahan ketika mau tidur. Kepada siapapun. Saya punya kebiasaan sebelum tidur, pasti kita berusaha memaafkan semua kesalahan orang hari tersebut dan berusaha untuk mengatakan bahwasanya kalau saya hidup besok, saya akan lebih baik daripada hari ini. Atau kalau sebagai orang tua, kita cium anak kita. Sebagai suami, cium istrinya. Sebagai istri, cium. Wih, pengen tuh. Istri nggak pernah cium kayaknya. Jadi istri cium suaminya, suami cium istrinya. Katakan kalau besok saya tidak bangkit lagi, kalau besok saya tidak hidup lagi, engkau jadi janda. Jadi kalau besok saya tidak bangun lagi, semoga Allah ampuni dosa-dosa saya hari ini. Kalau saya hari ini punya salah, semoga Allah ampuni dosa-dosa saya hari ini dan bisa dimaafkan. Kita tidur dalam keadaan dosanya diampuni, nikmat. Makanya nggak boleh tidur dalam keadaan berantem sama pasangan. Khawatir besok dia nggak bangun lagi. Dan nggak boleh berantem sama orang lebih dari 3 hari. Karena memang ada kemungkinan di 3 hari itu dia mati. Sehingga kita harus berhati-hati. Kita nggak boleh melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat yang Allah kasih sempurna ini nikmat semua. Bahkan secara bentuk nikmat. Hidung pesek tuh nikmat. Kenapa saya bilang nikmat? Sepesek-peseknya hidung, lubangnya di bawah. Kalau lubangnya di atas, lihat berapa kali harus buang air. Ketika hujan kan gitu, pasti masuk. Sepesek-peseknya hidung tetap madep ke bawah, ya enggak? Nikmat. Jadi kita kadang-kadang orang hidungnya pesek, sinus Ustadz, sinus dioperasi. Ya, alasannya sinus operasi. Dikit-dikit operasi, pengen lebih mancung. Dia pikir ketika mancung lebih cantik, padahal enggak. Biasa aja. Oleh karena orang-orang banyak yang tidak puas terhadap nikmat yang telah Allah berikan pada diri. Itu yang disebut kufur. Oleh karenanya yang suka mancungin dagu, mancungin jidat, mancungin hidung, ya, itu termasuk kufur nikmat. Ada nggak orang mancungin jidat? Ada nggak? Nanti ada, lihat. Percaya nggak? Nanti ada. Dulu orang nggak kepikiran mancungin hidung tuh nggak kepikiran. Mancungin itu nggak ada, dibuat runcing banget kerucut gitu nggak ada. Tapi zaman ini ada. Nanti kemudian hari kita akan lihat orang mancungin jidatnya. Ya subhanallah, orang zaman sekarang diciptakan sebagai manusia, dia operasi plastik supaya berubah jadi anjing, bener nggak? Ada orang operasi plastik berubah jadi anjing. Sengaja di mahal-mahal operasi berubah jadi anjing, subhanallah. Gak usah operasi jadi anjing kalau di Jakarta ya. Ngelakson aja dikatain langsung. Ngelakson aja langsung dikatain. Jadi ibaratnya yang kayak gini-gini adalah bentuk kufur nikmat. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5. Nomor 5 di antara sifatnya manusia adalah qatur. Qatur. Apa itu qatur? Qatur itu medit, pelit. Qatur itu pelit. Kalau pelit punya dia sendiri nggak apa-apa. Ini pelit punya Allah. Ibaratnya Allah SWT titipkan harta kepada dia, lalu Allah minta lagi hartanya, ditahan sama dia. Itu qatur namanya.
Ini semua harta yang kita punya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ambil, itu hak Allah karena punya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kembali, tapi kita nahan itu qatur namanya. Dan kita tuh begitu. Ketika itu semua punya Allah dan Allah ambil, kita marah-marah sama Allah padahal itu punya Allah Subhanahu wa taala. Itu fakta. Kita masih nggak bisa terima kehilangan. Kita masih gagal move on dengan kehilangan. Itu karena kita tidak pernah tahu semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? 6 itu ya. Sekarang yang ke 6. Yang ke-6 adalah manusia itu sifatnya khata. Khata. Ada enggak di layar? Ada. Khata. K H O T H O. Paham anak-anak? Paham. Oke. Khata. Pakai ba. Khata. Khata itu artinya selalu melakukan kesalahan. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Seluruh manusia itu tempatnya melakukan kesalahan. Tukang berbuat salah itu manusia namanya. Kalau kita melakukan salah setiap hari, memang kita tabiatnya begitu. Kita pasti melakukan kesalahan setiap hari. Manusia itu hidup di antara dua sisi. Manusia, ini saya kasih kabar gembira ya. Yang mau file PDF-nya nanti dikasih. Tapi di grupnya kajian milenial. Jadi tanya ke volunteer yang depan, panitia yang depan, gimana caranya gabung ke grup kajian milenial. Karena di situ semua materi akan dibahas. Semua materi akan di-share di grup tersebut. Sudah gabung grupnya? Ada yang sudah gabung? Yang sudah gabung alhamdulillah. Keluar, kasihan yang mau gabung soalnya. Sampai mana tadi? Khata. Kata Nabi SAW, seluruh manusia itu tempatnya berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertaubat. Jadi kita setiap hari pasti salah. Oleh karenanya kita pasti setiap hari melakukan kesalahan karena tabiat kita pasti melakukan kesalahan setiap hari. Tapi jangan pakai dalil ini ketika kita selalu melakukan kesalahan. Jadi ketika salah, kan kamu tahu Rasul bilang, kullu bani Adam khata. Itu jangan pakai dalil ini karena nggak masuk. Ya. Jadi di sini kita akan selalu melakukan kesalahan, itu memang tabiatnya kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, itu sifat kita sebagai manusia. Terakhir, di antara sifat manusia, tabiat buruknya seorang manusia yang terakhir adalah halu'. Halu'. Halu', pakai ain. Halu'. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kata Allah SWT, manusia itu sesungguhnya kami menciptakan manusia bersifat halu'. Dan halu' itu artinya suka mengeluh. Kita suka mengeluh. Ya, ngaji di tempat adem, ada aja ngeluhnya gitu. Ngaji dapat makan, ada ngeluhnya. Ngaji dapat snack box, ada ngeluhnya juga. Ada ngeluhnya. Ngaji dikasih karpet, ngeluhnya ada juga. Tetap semua ngeluh ada. Ya, jadi yang seperti ini nggak ada habisnya. Kita manusia memang. Kita pasti akan selalu mengeluhi apapun itu, dan memang sifat kita selalu begitu. Ya, dikasih ini ngeluh, dikasih itu ngeluh, sama aja. Sekarang panas banget ya nggak? Kemarau kan gitu ya. Dikasih hujan terus ngeluh nggak? Ngeluh. Dikasih kemarau panjang ngeluh juga. Pengennya apa, setengah-setengah gitu, di sini panas, di sini hujan, pasti ngeluh juga. Dan kita memang seperti itu. Kata Allah, Pak, idza massahu syarru jazua, ketika dikasih keburukan protes. Wa idza massahul khairu manua, ketika dikasih kebaikan kok nahan-nahan dia, pelit tadi. Dia enggak mau ngasih, dikasih kelebihan. Ibaratnya gini, jadi miskin ngeselin, jadi kaya lebih ngeselin, paham? Itu kita. Dikasih miskin ngeselin, ini hamba kan gitu. Dikasih kaya kok lebih ngeselin nih hamba gitu. Jadi tidak semua orang tuh siap buat kaya, paham gak sampai sini? Tidak semua orang siap untuk menerima apa yang ada di kepalanya gitu. Saya sering kasih gambaran, kalau kita halu, kita punya ekspektasi hidup bergelimangan harta, kalau Allah kasih sebenarnya kita nggak siap. Sebenarnya kita nggak siap dengan itu. Kaget, makanya orang kaya baru kan gitu ya. Orang kaya baru, OKB, pasti dia salah langkah. Kenapa? Karena dia nggak siap jadi orang kaya. Kita juga gitu sebenarnya. Biasa megang uang 1.000 dikasih 100.000, kaget. Biasa megang 100.000 dikasih 100 juta, kaget. Pegang 1 M jantungan. Kita kan pernah berdoa misalnya, ya Allah kasih saya nggak usah banyak ya Allah, 1 M aja.
Minta ya Allah langsung dikasih. Allah kasih, begitu dapat kita kaget, boleh jadi kita nggak siap untuk itu dan jantungan. Begitu jantungan tewas, disolatkan, harta yang tadi dia minta dikasih ke siapa? Ahli warisnya. Dapat nggak dia? Nggak. Sekaya-kayanya orang, kuburannya sama, hisapnya sama, pertanyaannya sama, walaupun kuburannya mahal. Zaman sekarang kuburan ada yang ber-MM, ratusan juta. Saya sampai nanya-nanya itu dapat breakfast nggak sih gitu? Yang kayak gitu dapat breakfast apa enggak gitu. Saya sampai mikir, ini apakah di dalamnya pakai AC atau king bed, saya nggak tahu deh itu di dalamnya gimana. Mahal banget, subhanallah. Jadi kuburan mahal padahal dalamnya sama, belum tentu dapat nikmat, bisa jadi diazab kan gitu. Ini yang kadang-kadang mahal seperti itu, apa yang membuat dia mahal? Dan mayat itu semakin dikubur tempat mahal, nggak menjamin dia selamat dari azab kubur, nggak menjamin. Yang bikin dia selamat bukan kematiannya, semasa hidup yang bikin dia selamat. Dan manusia itu selalu menilai dari nominal tadi. Oleh karenanya ada rumus kehidupan. Want versus need. Apa yang kita inginkan versus apa yang kita butuhkan. Manusia punya keinginan tak terbatas. Tapi kalau kebutuhan itu terbatas. Kita tuh punya keinginan tak terbatas. Tapi kalau kebutuhan pasti terbatas. Ada limitnya. Kita walaupun suka kulineran tetap ada limit perutnya itu. Tetap. Misalnya teman-teman makan all you can eat kan gitu ya. Makan all you can eat, heboh banget mas itu. All you can eat sampai mana gara-gara masnya tadi saya jadi lupa. Sampai kita misalnya contoh makan all you can eat. Itu perut kita yang versi makan secuil kenyang, itu gak cocok makan itu gitu kan. Walaupun keinginan mata tuh pengennya subhanallah banyak gitu. Kayak orang lagi puasa terus ngabuburit gitu. Dia pengen semua yang ada di situ dia beli. Tapi begitu di meja makan, waktunya buka, ternyata kurma langsung kenyang. Dan itu kehidupan manusia. Kita selalu ingin memiliki, tapi padahal gak butuh. Cuma pengen punya, padahal gak butuh. Itu kita. Jadi cuma pengen punya aja, padahal sebenarnya gak butuh-butuh amat. Itu sebenarnya kita. Dan memang kadang-kadang kita membeli sesuatu cuma pengen punya aja, tapi sebenarnya kebutuhan kita gak sampai ke situ. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disebutkan sifat buruk tadi. Karena dia tidak pernah puas sama apa yang Allah SWT berikan. Dia punya ekspektasi yang lebih besar daripada kontribusinya. Semakin besar ekspektasi dia daripada kontribusi perannya sebagai seorang hamba, maka semakin hancur hidupnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menyebutkan sebuah nasihat yang dalam banget. Beliau bilang apa? An-nasu fid dunya mu'adzabuna ala qadari himamihim biha. Manusia akan tersiksa di dunia sesuai dengan kadar ekspektasinya terhadap dunia. Satu tuh. Manusia akan tersiksa di dunia sesuai dengan kadar ekspektasinya selama hidup di dunia. Semakin besar kadar ekspektasi dia dalam menjalani kehidupan, maka dia semakin sengsara hidupnya. Imam Ibnul Qayyim sebutkan dalam Al-Fawaid, kalau mau cek di halaman 144. Allah bilang Ibnul Qayyim mengatakan dalam Al-Fawaid apa? An-nasu fil ardi mu'adzabuna ala qadari himamihim biha. Manusia akan tersiksa di dunia sesuai dengan kadar ekspektasinya. Semakin besar kadar ekspektasinya dia, maka semakin sengsara. Maka jangan tinggi-tinggi berekspektasi. Dan orang-orang zaman sekarang selalu punya ekspektasi yang membuat dia mati langkah dalam menjalani kehidupan. Dia bingung harus ngapain. Padahal sebenarnya kehidupannya tidak sesulit apa yang dia bayangkan. Contoh misalnya, akhwat-akhwat puber suka sekali berkhayal, berekspektasi, punya suami gus, ustadz muda. Sekarang lagi ramai ngedit foto. Foto diedit. Jadi foto calon si ustadz diedit sama fotonya sendiri. Karena dia halu. Dia halu terhadap ustadz tersebut, dia berekspektasi ingin menjadi istrinya, lalu dia editing. Dibuat dia pengen menjadi istrinya. Terus dia bilang, tolong hargai pasangannya ya gitu. Fotonya foto dia. Dia berekspektasi ingin menjadi pasangan si laki-laki tersebut. Ketika laki-laki tersebut menikah dengan pasangan yang didambakan olehnya, sakit hati enggak? Dia sakit hati sebelum memiliki. Bahkan dia sakit hati sebelum kenal sama orang tersebut. Berarti dia mati sebelum realitanya. Dia mati dibunuh oleh ekspektasinya. Jadi orang itu dibunuh oleh ekspektasinya. Padahal kenal juga enggak gitu.
Dia kenal juga enggak sama orang ini, dia punya koneksi ke sana juga enggak kira-kira, tapi dia punya ekspektasi memiliki pasangan dari orang tersebut, dan ketika orang tersebut punya pasangan, dia langsung mengatakan, kamu tega ya Ustadz gitu. Hari patah hati nasional, subhanallah. Lebay, tau gak? Norak. Muslimah kayak begitu, tobat, norak, wallahi norak. Saya terang-terangan ini, potong kata-kata saya, share ke ukhti-ukhti itu. Norak. Seorang muslimah gak boleh seperti itu. Harga diri dia lebih mahal. Kenapa Ustadz itu milih wanita itu? Karena dia gak ikut bagian dari yang norak-norak tadi itu. Kadang kita memilih pasangan lebih baik yang gak kenal sama kita. Daripada kenal tapi norak kayak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Maka ekspektasi itu harus diputus dari awal. Daripada kita mati di tengah-tengah ketika gagal. Sama seperti orang mengatakan, Ustadz saya berharap sekali Jungkook masuk Islam Ustadz. Dia mu'alaf, dia syahadat. Lalu dia melamar ke rumah saya. Menemui bapak saya bawa roti buaya. Jungkook tuh bawa roti buaya gitu. Itu ekspektasi semua fansnya kan begitu. Semua orang berekspektasi Jungkook datang bawa roti buaya ke rumahnya. Ini mustahil yang mustahil ini. Mustahil. Yang seperti ini tentu harus diputus ekspektasinya. Jangan sampai dia halu seperti itu. Ini yang membuat dia terbunuh oleh ekspektasinya dia. Pada akhirnya apa? Ketika nyari suami, dia pengen speknya yang mirip sama Jungkook. Mirip memang, jongkok tapi mirip memang. Akhirnya dia kecewa ketika dapat pasangan bentuknya tidak mirip sama idolanya. Dia katakan, ya Allah 11-13 gitu kan. 11-21 ini namanya Ustadz. Akhirnya, ini mohon maaf ya, para istri ketika mengidolakan lelaki yang lebih tampan dari suaminya, awalnya cuma ngomong ngefans, lama-lama membanding-bandingkan suaminya sama idolanya. Dan itu bahaya, ngeri. Maka kalau ada istri, antum bapak-bapak sih punya istri, istrinya ngefans mengidolakan laki-laki, marah langsung. Bilang, jangan kamu idolakan laki-laki kecuali Rasulullah SAW. Satu-satunya laki-laki yang saya tidak akan cemburu adalah ketika kamu mengidolakan Rasul SAW. Selain itu wajib cemburu. Selain itu kita wajib cemburu. Jangan biarkan pasangan-pasangan punya idola laki-laki. Kenapa? Pasti kalah ganteng? Iya jelas. Kalah kaya tentu gitu. Tentu. Kalah terkenal betul. Oleh karenanya jangan. Karena itu membuka akses kita tidak bersyukur terhadap kehidupan ini. Maka orang-orang itu harus kembali pada asas dua aspek dalam kehidupan, yaitu syukur dan sabar. Cuma dua itu aja kehidupan kita. Kita hanya berlalu dari dua, satu ke sini, satu ke sini. Karena apa? Kehidupan kita tidak mesti sejalan dengan ingin kita. Al-Mutanabbi, seorang penyair di zaman Daulah Abbasiyah, syair Abbasi, beliau mengatakan gini, ma kullu ma tamannal insanu yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahis sufunu. Kata beliau, tidak semua yang kita inginkan itu dikabulkan. Sebab seringkali angin memaksa kapal berlayar ke arah yang tidak diinginkan. Seringkali angin memaksa kapal yang sudah punya rencana ingin kemana, ke arah yang tidak pernah ia inginkan. Begitulah kehidupan. Mungkin kita sedang berlalu dengan plan kita, lalu tiba-tiba takdir menggeser kita ke kanan dan ke kiri, ke arah yang tidak pernah kita inginkan. Begitu kehidupan. Oleh karenanya hidup tak selalu sesuai dengan ekspektasi kita, wahai hamba. Karena hidup ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Jadi kalau kita punya keinginan tidak sesuai, katakan ini memang bukan haknya saya. Allah Subhanahu wa taala inginnya saya dapat ini, cukup selesai. Begitu cara kita menjalani kehidupan. Oleh karenanya gaji kecil, punya gaji kecil misalnya, itu sebenarnya kalau kita syukuri lalu kita katakan mungkin segini jatah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan jauh lebih ringan rasanya dibandingkan kita berusaha pengen gaji kecil ini berubah besar dengan instan, padahal mustahil. Kita tahu gaji itu akan terus kecil, tapi ketika kita berekspektasi besar, itu membuat kita semakin sakit hati ketika menjalani sesuatu. Oleh karena teman-teman, jangan lihat sesuatu dari besar atau kecilnya. Lihat sesuatu itu dari Allah berikan ke kita atau tidak. Kalau Allah berikan itu punya kita. Kalau Allah tidak berikan itu berarti bukan punya kita. Dan semua takdir nggak akan salah alamat. Teman-teman datang di sini pasti tidak salah alamat. Kalau salah alamat nyampe nggak? Begitu rezeki juga. Kalau salah alamat nggak akan nyampe. Nggak mungkin salah alamat. Apa yang ada di dalam diri kita hari ini, apa yang kita punya di kantong kita, apa yang kita punya dalam kehidupan kita, itu adalah yang sesuai dengan alamat kita.
kita hanyalah orang yang sedang menanti paketnya tiba. Ketika paket itu sudah tiba, harusnya kita antusias sebagaimana kita menanti datangnya paket yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang ketika kita menanti paket dengan ekspektasi, pas datang tidak sesuai ekspektasi, ngomel nggak? Kira-kira begitulah kehidupan kita. Kita menanti sebuah paket yang kita inginkan, padahal pesannya bukan itu ibaratnya. Datang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, pasti kita kecewa. Dan itu gambaran hamba ketika meminta kepada Allah dengan ekspektasi di luar dari kemampuannya. Kita harus berhati-hati soal itu. Maka hari ini yang akan menjadi tadabbur kita adalah surat yang membahas tentang ekspektasi ini, yaitu surat yang pendek, surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr pendek atau panjang? Siapa yang hafal Al-Fajr angkat tangan? Wih, Masya Allah, ini imam Masya Allah ini. Siapa namanya Pak? Siapa? Ahmad Din. Oh Ahmadi, Pak Ahmadi, Masya Allah. Yang perempuan siapa yang hafal Al-Fajr angkat tangan? Siapa Mbak namanya? Dian. Subhanallah, ini 2 orang yang angkat. Ada lagi perempuan yang hafal Al-Fajr? Ada lagi Masya Allah. Yang angkat tangan saya tes, siap-siap. Al-Fajr berapa ayat? 30 ayat. Al-Fajr itu 30 ayat. Apakah cukup semuanya di hari ini? Tentu enggak. Tapi kita akan bahas Al-Fajr dengan singkat. Al-Fajr itu terbagi menjadi 3. Al-Fajr menjadi 3 pembahasan. Karena jumlah Al-Fajr itu 30 ayat, dia dibagi menjadi 3 pembahasan. Bukan 1 sampai 10, tapi 1 sampai 14, 15 sampai 20, 21 sampai 30. Ini roadmapnya surat Al-Fajr berdasarkan maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membahas surat Al-Fajr dengan 3 pembahasan ini, dan 3-tiganya surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kaji 3 part ini semuanya, dan bagaimana kita analisis sesuai dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 1 sampai 14, 15 sampai 20, 21 sampai 30. Maka selesailah surat Al-Fajr. Dan itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan tahu ekspektasi apa yang dimaksud dalam surat Al-Fajr. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Fajr. Dan surat Al-Fajr terletak antara surat apa? Al-Ghasyiyah dengan Al-Balad. Al-Fajr surat yang terletak antara surat Al-Ghasyiyah dengan Al-Balad. Surat Al-Fajr dimulai dari sebelah kanan atau kiri? Gak tahu lah Ustadz pokoknya. Saya gak pernah hafal surat Al-Fajr. Saya gak pernah buka surat Al-Fajr. Gak tahu kan? Surat Al-Fajr ada di sebelah kanan. Allah SWT firman, wal fajr sebelah kanan. Ini gambaran dari Allah SWT tentang surat Al-Fajr sebanyak 30 ayat. Berikutnya lanjut surat Al-Balad. Coba kenalan lah sama Quran. Kayaknya asing banget sama Quran ya. Jangan asing-asing banget sama Al-Quran. Setidaknya kita pernah pegang dan pernah akrab sama dia. Jadi ketika nanti di akhirat dia tanya siapa yang mau kamu berikan syafaat, kita bisa jawab gitu. Kadang-kadang kita lebih hafal posisi ya, tentang IG orang, misalnya kita tahu IG-nya, kita tahu dia story-nya jam berapa, kita tahu. Itu nggak penting padahal. Kita jauh lebih hafal itu daripada, bahkan antum lebih hafal jam tayangnya Lambe Tura daripada Al-Quran itu sendiri gitu. Dia tahu Lambe Tura aktif jam berapa, ngerti dia. Tapi Quran nggak pernah paham, waliyadzubillah. Hati-hati. Minimal kalau misalnya kita tidak hafal, kita kenal sama Al-Quran. Jadi Al-Fajr itu totalnya 30 ayat. Dibagi menjadi 3. Kita bahas bagian pertama. Di bagian pertama, Allah SWT ingin gambarkan tentang yang disebut dengan kilas balik atau flashback. Lihat bagaimana Allah SWT membawa kita mundur, lalu bawa kita ke realita, lalu membawa kita kepada masa depan. Lihat alurnya, subhanallah indah surat Al-Fajr. Kita dibawa ke belakang dulu, kita ditarik ke belakang untuk flashback, lalu kita dibawa ke realita kita di ayat 15 sampai 20, lalu kita dikasih tahu tentang masa yang akan datang di ayat 21 sampai 30. Ini gambaran Al-Fajr. Jadi alurnya mundur, lalu maju ke depan sampai ke masa depan kita. Bagaimana bisa begitu? Di ayat 1 sampai 14 itu kilas balik tentang umat-umat terdahulu yang punya ekspektasi kehidupan, yang punya kekayaan dan kemampuan, namun dia habis oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah azab mereka karena ekspektasi mereka sendiri. Makanya Allah bilang di surat Al-Fajr awal wal fajr wal laili idza wal layalin ashar wasyafi'i wal watr wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidzi hijr sampai seterusnya. Allah bersumpah dulu dengan waktu. Ini adalah gambaran Allah ingin kita tahu detik dan detak kehidupan semuanya berharga. Setiap detik yang kita lalui itu kesempatan emas kita.
Setiap detak jantung kita itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar itu. Di Quran banyak sekali sumpah tentang waktu. Banyak. Allah bersumpah dengan waktu-waktu, bersumpah dengan waktu fajar, waktu duha, ya, dengan waktu apa lagi? Malam, siang. Tujuannya apa? Agar kita sadar semua waktu itu spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau hari Sabtu atau hari Minggu semuanya spesial. Jadi mau ngaji di Sabtu atau Minggu nggak ada masalah. Itu sama-sama spesial, nggak ngaruh. Tidak ada hari sial. Sebagaimana kita benci sekali bertemu dengan hari Senin misalnya. Nggak ada. Karena semua waktu itu spesial. Nggak boleh kita katakan, aduh Senin lagi gitu. Nggak boleh. Karena memang itu setiap waktu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadabbur yang bisa kita ambil. Allah bersumpah dengan waktu di banyak ayat agar kita tahu setiap detiknya berharga di sisinya. Yang berikutnya juga kilas balik tentang umat-umat terdahulu. Di surat Al-Fajr disebutkan 3 umat besar teman-teman. 3 umat besar sebelum kita. Pertama adalah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Itu tentang kaum Ad. Kaum Ad itu diutus seorang rasul, seorang nabi yang namanya, saya tunggu jawabannya. Kaum Ad yang diutus, rasul yang diutus kepada kaum Ad namanya Nabi Hud. Udah nggak tahu, catat. Berarti kita jadi tahu. Itu tujuannya. Jadi kaum Ad diutus kepada kaum Ad Nabi Hud alaihissalam. Dan Allah utus Nabi Hud kepada kaum Ad agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah firman-Nya kepada kaum Ad sebagai bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi kaum Ad ini kaum paling senior setelah kaum Nabi Nuh. Ya, pertama Nabi Nuh punya anak. Nabi Nuh punya anak berapa? Aduh, saya nggak pernah lihat sensusnya Ustadz gitu kan. Nabi Nuh itu punya anak 4. Yang 1 tewas tenggelam di kisah banjir. Sisa 3. Yang 3 ini menghasilkan seluruh manusia kita semua ini. Bayangin. Jadi yang selamat cuma golongan itu tadi. Anaknya cuma 3, Nabi Nuh dan 3 anaknya. Baru jadi kita semua. Berarti itu nenek moyang kita juga. Dan kita harus tahu. Dan memang kadang-kadang kita nggak pernah peduli tentang nasab ke atas kita, ya nggak? Siapa yang hafal nasab ke atas 5 aja, hafal nggak? Saya bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa ke atas. Hafal nggak? Karena orang-orang Indonesia nggak peduli sama nasab, termasuk saya juga. Kalau orang-orang Arab senang dengan nasab ke atas untuk menjaga nasab mereka. Kalau saya takutnya ketika kita tarik ke atas nasab kita, tahu-tahu keturunan Abu Jahal. Pakai saya Abu Jahal rupanya kan gitu. Malu juga kita kan ya. Mesti tarik ke atas. Oh ternyata cucunya Abu Jahal ke-13 kan gitu. Nah, itu aib juga buat kita tentu. Ternyata ada tarik lagi ke atas. Oh ini ternyata cucunya Fir'aun kan gitu. Subhanallah. Memang kadang-kadang begitu karena asal usul kita sama gitu. Nah anaknya Nabi Nuh tuh 4. 1 meninggal karena banjir. Yang 3 masih hidup. Yang 3 namanya, mau tahu gak namanya? Ada Sam, Ham, Yafith. Masya Allah. Ini satu rajin ngaji nih Masya Allah. Udah nikah mas? Subhanallah belum nikah tuh. Umur berapa mas? Mau dicariin sekarang? Oh enggak. Udah langsung gini nih. Enggak siap, tenang. Oke, dia Masya Allah, barakallahu fiqh. Itu jawabnya 3 anaknya tadi. Sam, Ham, Yafith. Yang meninggal namanya? Kan'an. Atau disebut dalam sejarah dengan Yam. Jadi namanya mirip. Yam, Sam, Ham. Yang satu beda sendiri. Yafith. Beda sendiri. Nah yang Yam ini atau Kan'an dikenal dia meninggal semuanya. Lihat sejarah, begitulah. Ustaz, kau tahu sejarahnya udah lahir? Ya Allah, itu sebelum Masehi itu terjadi. Dan itu kejadian sebelum Masehi. Nabi Nuh alaihissalam punya anak lalu melahirkan generasi berikutnya. Dan faktanya kaum Ad adalah keturunannya Nabi Nuh. Karena sanatnya, saya bisa sebutkan sebenarnya. Sanatnya dari kaum Ad. Ad punya bapak namanya Iram. Iram punya bapak namanya Khut. Khut punya bapak namanya Sam. Sam punya bapak namanya siapa tadi? Nuh alaihissalam. Berarti dia generasi keberapa? Nuh punya anak namanya Sam. Sam punya anak namanya Awad. Awad punya anak namanya Iram. Iram punya anak namanya Ad. Itu sejarahnya. Jadi kaum Ad adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini adalah generasi kedua yang melakukan kesesatan setelah kesesatan Nabi Nuh. Itu sejarahnya bagaimana kaum Ad itu melakukan kesesatan, didatangkan Nabi Hud, tidak dengar juga, bahkan dia berekspektasi apa? Bisa menentang agamanya Hud. Apa mereka katakan? Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami, kata kaum Ad. Karena kaum Ad itu besar-besar, tinggi, rumahnya besar-besar, megah, mewah, kaya raya, itu kaum Ad.
Dia punya ekspektasi besar tentang dunia, tapi Allah azab mereka dengan azab yang ringan. Tahu azab kaum Ad apa? Angin. Allah mengazab kaum Ad dengan angin. Allah buat mereka terbang dengan angin selama sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Bayangin tuh angin ngangkat dia ke langit 7 malam 8 hari. Seminggu tuh di atas muter-muter. Pernah naik kora-kora seminggu enggak? Allah Ustaz, baru aja berapa menit langsung gitu. Bayangin, ini diputar di atas 7 malam 8 hari. Sebagaimana kalau kita lihat azabnya kaum Ad, itu Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka di atas, kepalanya lepas, ususnya keluar dan lain-lain. Sehingga ketika jatuh, kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka jatuh seperti pohon kurma yang lapuk. Jadi kayak pohon kurma jatuh gitu, berjatuhan, kepalanya di sini, kakinya di sini, ususnya di sini pisah. Itu gambaran siksa kaum Ad. Padahal mereka adalah kaum yang besar. Punya ekspektasi soal dunia, dia ingin menguasai dunia. Kaum Ad itu tinggal di perbukitan disebut dengan Al-Ahqaf. Orang-orang kuat dia, besar. Tapi mereka mati hanya gara-gara angin. Sekuat-kuatnya kita bisa mati dengan perkara yang kita tidak pernah sadar. Sekecil itu caranya Allah SWT mengadab kaum Ad. Ini sesi kita bukan adab kaum Ad. Kita lanjut lagi. Ada kaum berikutnya setelah Ad apa? Tsamud. Kaum Ad. Makanya Allah SWT menyebutkan wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kaum Tsamud. Jadi setelah Ad adalah kaum Tsamud. Ini kilas baliknya lihat. Pertama kaum Ad. Kedua kaum Tsamud. Tsamud juga keturunan Ad. Yang mana kalau Tsamud keturunan Ad berarti dia juga keturunan siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau ditarik lagi nasabnya tadi kita sebutkan ketemulah kaum Tsamud. Kalau Ad nabinya Nabi Hud. Kalau Tsamud nabinya Nabi Salih. Berikutnya ada kaum Fir'aun. Inilah bapak antum. Fir'aun itu diutus Nabi kepadanya. Nabi siapa namanya? Musa. Semua ini sejarah kilas balik yang Allah sebutkan. Ad punya kekuasaan, mereka orang yang kuat, mereka orang yang punya ekspektasi besar tentang kehidupannya, tapi Allah azab. Tsamud juga begitu, jabus sakhra bil wad. Bayangin dia gunung dipahat sama dia. Saking kuatnya kaum Tsamud. Gunung itu dipahat, dibuatin rumah. Wa tanhitunal jibala buyuta. Mereka memahat gunung buat jadiin rumah, itu kaum Tsamud. Berikutnya kaum Fir'aun, siapa yang enggak tahu kaumnya Fir'aun? Semua dihabiskan oleh Fir'aun. Kaya raya, Fir'aun tuh kaya raya loh. Kaya raya dan umurnya juga belum tua-tua amat. Mungkin perempuan suka sama Fir'aun di masa itu. Cuma Fir'aun itu punya keburukan. Satu keburukan Fir'aun apa? NPD. Fir'aun itu NPD. Narsistik tingkat tinggi. Fir'aun itu pede, saking pedenya pengen jadi Tuhan. Saking pedenya Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu bukan cuma pengen jadi Tuhan. Kalau cuma pengen jadi Tuhan tuh biasa. Biasa gak kira-kira orang pengen jadi Tuhan? Ya enggak lah kan gitu. Harusnya orang pengen jadi Tuhan biasa kan gitu. Fir'aun pengen jadi Tuhan itu sebenarnya ya normal. Banyak semua orang begitu. Tapi dia pengen jadi Tuhan yang paling tinggi. Makanya Allah bilang, Fir'aun bilang, ana rabbukumul a'la. Aku pengen jadi Tuhan yang paling tinggi. Itu NPD tingkat Fir'aun itu namanya. Ya, itu NPD tingkat Fir'aun. Allah SWT azab mereka semuanya. Mereka semua tuh nggak ada lawannya di dunia ini, tapi Allah azab semuanya dengan ekspektasi dunia mereka. Fir'aun punya ekspektasi, tahu nggak apa? Dia berekspektasi bikin tangga supaya nyampe ke Allah. Ekspektasi Fir'aun gila tuh. Dia bilang ke Haman, menterinya, wahai Haman, bangunkan saya tangga ke atas langit supaya saya bisa bertemu Tuhannya Musa. Walaupun saya tahu Tuhan Musa tuh nggak ada. Fir'aun tuh. Dia bukan cuma pengen bikin jalan tol, bikin jalan jembatan di atas laut, enggak. Dia pengen bikin tangga ke atas langit. Subhanallah. Jadi bagaimana Fir'aun punya ekspektasi yang sangat tinggi, tapi Allah habiskan mereka semua. Mereka semua mati gara-gara ekspektasi mereka. Kaum-kaum itu mati gara-gara mereka punya ekspektasi, punya keinginan. Harusnya Rasul tuh begini, tapi nggak sesuai keinginan mereka. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kilas balik. Tujuannya apa kita tahu 3 kaum itu? Jangan dicontoh gitu. Jadi kalau punya kekuasaan jangan kayak kaum Ad. Kalau punya kekuatan jangan kayak kaum Tsamud. Kalau punya kekayaan jangan kayak Fir'aun. Jelas. Jadi kita berusaha untuk meninggalkan segala yang sudah Allah berikan warning.
Allah Subhanahu wa taala sudah pisahkan itu semua agar kita tidak masuk ke lubang yang sama. Tidak perlu nyobain loncat ke jurang supaya tahu jurang itu dalam. Ya. Ustadz, saya penasaran banget itu sebenarnya sumur dalam apa enggak sih gitu. Ada yang bilang sih katanya 80 meter. Tapi saya enggak percaya Ustadz. Kalau gitu coba sendiri. Apakah kita harus nyemplung dulu supaya percaya 80 meter itu sumur? Jawabannya enggak. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan itu peringatan dari awal agar kita tidak nyemplung seperti mereka. Orang sekarang pengen nyemplung dulu baru tahu. Orang sekarang pengen jatuh dulu baru ngerti. Ibaratnya pengen sakit dulu baru tahu kalau sehat itu mahal. Itu kita. Jangan sampai seperti itu. Tahu nggak kalau putus hubungan itu sakit hati? Tahu nggak? Nggak tahu Ustaz, saya terakhir putus tuh dari Ari-Ari kalau nggak salah. Terakhir putus itu saya Ustaz. Putus cinta itu sakit hati gitu misalnya, berhari-hari galau dan seterusnya. Tapi kenapa masih mau jatuh cinta? Tapi kenapa harus nyari masalah di situ? Kita selalu main api memang dalam kehidupan ini. Padahal sebenarnya kita tahu itu menyakitkan. Sama seperti mencintai dia yang tidak mencintai kita. Itu juga menyakitkan. Itu pertemuan lalu kita bahas. Ya, perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Wa minal baliyati an tuhibba wa la yuhibbuka man tuhibbuk." Kamu mencintai seseorang yang tidak pernah mencintaimu. Itu adalah kenestapaan yang paling hancur. Itu ekspektasi gila itu. Maka jangan pernah berekspektasi di luar dari nalar dan kadar. Kita harus pakai logika kita dalam masalah ini. Jadi jangan terlalu keluar dari batas kita dalam berkeinginan. Sebab kita itu punya kemampuan. Itu yang Allah sebutkan di dalam kilas-kilas balik. Sampai Allah bilang apa? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu selalu mengawasi dirimu. Kita nggak pernah sendirian. Kita nggak pernah sendirian. Allah selalu bersama kita dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana kita sebut dalam surat Ad-Duha, Allah mengatakan apa? Apa Allah bilang di surat Ad-Duha? Allah tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah murka. Apa ayatnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bilang, Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak pernah murka kepadamu. Tuh, jelas. Kita nggak pernah sendirian. Jadi kalau ada orang misalnya mengatakan, ya Allah, kok nggak ada yang bantuin saya ya? Kok tidak pernah ada yang peduli sama saya ya? Selama ini Allah yang peduli sama dia, dia tidak pernah sadar Allah peduli sama dia. Teman-teman, wa ila rabbika farghab. Kalau mau berharap, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berharap kepada manusia adalah racun. Yang kalau kita meminumnya, kita baru tahu itu bahaya. Dan kita udah tahu, nggak boleh berharap kepada manusia. Racun nggak boleh diminum, nggak usah diminum. Ketika kita paksa minum, kita baru tahu akibatnya. Itulah berharap kepada manusia. Ustadz, kalau tidak berharap kepada manusia, rasanya hidup ini ada yang kurang, ya enggak? Kalau kita tidak berharap kepada manusia seperti misalnya seseorang berharap kepada pasangannya, seorang berharap kepada ininya. Kalau tidak seperti itu kita tidak hidup. Jawabannya simpel, boleh berharap kepada dia namun tidak lebih besar daripada berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ekspektasi yang tidak akan mustahil adalah berekspektasi masuk surga. Catat itu. Satu-satunya ekspektasi yang tidak akan pernah mustahil adalah berekspektasi masuk surga. Ustadz, saya tidak yakin bisa masuk surga karena memang terlalu sering melakukan dosa. Misal seperti itu. Maka bisa kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan hambanya berada di atas dosa kecuali dia sendiri yang pengen bertahan di dosa itu. Allah Maha Pengampun, Allah nggak mungkin membiarkan kita. Oleh karenanya Allah akan panggil kita nanti di ayat terakhir tentang masa depan kita. Kita dipanggil justru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair yang mungkin antum hafal, yang saya juga sebenarnya masih bingung arah maknanya kemana. Apa namanya? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan nari jahimi. Ini saya masih bingung sampai detik ini. Ya Allah, saya tidak pantas buat masuk surga, tapi saya nggak kuat masuk neraka. Saya masih menerka. Ini tujuannya kemana? Kenapa saya harus bilang seperti itu? Antum harus jelas hidup itu. Nabi SAW mengatakan, Is'alullah al-jannatal firdaus. Minta kepada Allah surga yang paling tinggi, surga firdaus. Jangan ngomong kayak gitu. Saya nggak pantas masuk. Saya nggak pantas masuk surga. Saya juga nggak kuat masuk neraka. Pertanyaannya mau masuk mana? Yang jelas jadi orang. Kalau masuk surga minta berusaha. Kalau nggak mau masuk neraka berusaha untuk menjauhinya. Begitu. Sehingga kita harus jelas bagaimana arah hidup itu. Kita memang kelakuannya tidak seperti para ahli surga, tapi nggak apa-apa. Berharap berusaha untuk masuk ke dalamnya, itu adalah ekspektasi yang tidak akan pernah mustahil. Selalu kita berharap kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga.
Sampai seminim-minimnya iman dalam hati kita katakan gini, ya Allah, yang penting masuk surga, meskipun di paling bawah, kan gitu. Meskipun di surga yang paling bawah. Walaupun itu sebenarnya nggak boleh juga kita minta begitu. Kita harus minta surga yang paling tinggi. Kan Rasul bilang gitu. Kita minta surga yang paling tinggi. Sama seperti datang ke kajian milenial, minta kepada Allah agar duduk di saf paling depan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa mendapatkan ilmu. Karena orang yang lebih dekat dengan orang yang menyampaikan ilmu lebih cepat nyampe ilmunya dibandingkan yang di belakang. Maka datang cepat untuk dapat saf depan. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairus sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf bagi laki-laki itu yang paling depan. Dan paling buruk adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik saf untuk perempuan adalah yang paling belakang. Kata Nabi SAW, sebaik-baik saf untuk perempuan adalah yang paling belakang. Maka yang belakang itu paling terbaik gitu, Masya Allah. Udah paling telat dipuji lagi gitu kan ya. Itu buat sholat. Kalau buat ngaji datang yang paling depan. Semakin dekat koneksinya semakin jelas. Layar kelihatan kan gitu. Kalau yang rabun jauh kan susah. Mau melek ke atas gak kelihatan. Mau ngelihat ini juga gak kelihatan. Maka duduk paling depan. Saking depannya nempel, Mbak. Lihat. Sampai nyentuh dengkulnya sama pohon itu. Nempel. Itu namanya ngaji. Ya. Jadi semakin kita nempel ke tembok itu makin jauh ilmu itu. Karena memang kita tidak menghargai orang yang di depan. Semakin jauh dari dia. Sampai mana tadi saya ngomong? Sampai duduk di depan belakang ya. Itu aja yang diingat. Oke, sekarang kita masuk kepada realitanya. Di ayat 15 sampai 20. Ini yang kita bahas dengan ekspektasi kita di hari ini. Realita kita. Allah bilang di dalam surat Al-Fajr ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia itu ketika Allah berikan nikmat, Allah berikan rezeki, langsung merasa dimuliakan dan dia bilang Allah memuliakan saya. Ketika Allah uji dengan seretnya rezeki, Allah buat susah hidupnya, dia katakan Allah menghinakan saya. Itu ekspektasi manusia, tidak sesuai dengan faktualnya Allah. Allah tidak memuliakan seseorang dengan harta. Standarisasi kemuliaan tidak pada harta, tapi pada takwa. Jadi ketika Allah sedang kasih banyak rezeki sama kita, jangan kesenangan. Kadang-kadang ekspektasi kita kalau nikmat, yang namanya nikmat, semua bergelimangan. Itu namanya nikmat. Itu ekspektasi manusia. Terkadang sakit juga nikmat. Sakit juga nikmat. Itu cara Allah SWT membuat kita rehat sejenak dari kehidupan. Apalagi kita punya bos kayak Fir'aun misalnya. Bos kita tidak kita izinin cuti sehari pun kecuali sakaratul maut. Kecuali sekarat baru diizinin sama bosnya. Sakit saja harus ada surat sakitnya. Surat sakit pun harus ada bukti di infusnya. Kan gitu. Itu bos kayak Fir'aun. Ya, ini suara rekaman saya kirim ke bosnya, berani gak? Itu bos-bos kayak Fir'aun. Oleh karena kita tahu bahwasanya kita mungkin kerja mati-matian, kita punya orang yang memaksa kita untuk sakit, itu istirahat ternyata. Dengan sakitnya kita jadi punya waktu istirahat. Itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan gambarkan nikmat Allah hanya dengan nominal. Saya selalu gambarkan kadang-kadang kita nggak jadi dapat proyek besar. Tapi ternyata Allah alihkan kita kepada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Mungkin teman-teman punya kejadian-kejadian seperti itu. Gagal dapat suatu proyek yang nilainya sangat besar, tiba-tiba Allah alihkan kepada sesuatu yang jauh lebih berharga. Itu luar biasa itu. Dan itu cara Allah menyelamatkan kita dari satu nikmat ke nikmat yang jauh lebih besar. Maka jangan nilai nikmat Allah dengan kuantitas, tapi nilailah dari kualitas. Sebab kalau kita tahu itu nikmat Allah, kita akan sangat mensyukurinya. Kalau misalnya teman-teman dikasih pilihan, mau 1 M atau 100.000. 1 M atau 100.000, mau yang mana? Nah, itu jelas, itu nominal manusia, ya enggak? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tawarkan, mau dapat pahala 10 kali lipat atau 1 M uang. Ah, itu munafik namanya. Jelas? Ya? Lihat, ini 10 kali kebaikan pahala kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ini 1 M buat kamu. Kamu pilih yang mana? In this economy, Ustaz. In this economy. Saya lebih memilih 1 M terang-terangan misalnya.
Karena saya sangat butuh. Atau misalnya orang mengatakan apa? Di antara kesesatan manusia, dia melihat sesuatu yang zahir lebih berharga daripada sesuatu yang batin. Bahkan pengajian, kalau promonya soal pahala, nggak ada yang datang. Tapi kalau promonya soal hadiah dan fasilitas, berbondong-bondong datang. Itu tandanya kita tuh masih suka yang zahir daripada yang maknawi yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Tadi kalau soal duit sama duit, oke, fair kita milih. Tapi kalau soal pahala sama duit, ini munafiknya kita. Ya kayak 10 hari bulan Ramadan, diskon Lailatul Qadar atau diskon mall menjelang lebaran kan gitu. Harganya wah, tinggi Ustadz diskonnya kan gitu. Tapi Allah juga sediakan diskon. Kita nggak tahu diskon Allah lebih besar hanya gara-gara kita tidak pernah merasakannya. Itu zahirnya manusia. Nggak pernah sadar. Teman-teman, siapa yang bilang kaya itu nikmat? Siapa yang bilang kaya itu nikmat? Kaya itu ujian, miskin itu ujian. Mana yang lebih diuji, kaya atau miskin? Sebenarnya saya mau jawab miskin Ustadz, tapi saya tahu itu salah jawabannya. Justru orang kaya lebih berat ujiannya daripada orang miskin. Orang miskin mau jagain apa? Orang kaya banyak yang harus dia jaga. Kita tenang, apa yang bisa kita jaga? Tapi kalau orang kaya banyak yang harus dia jaga. Pusing dia. Banyak orang kaya yang cerita dia nggak bisa tidur setiap malam. Kita ngorok di kajian. Apalagi bapak-bapak pas khutbah backsoundnya masya Allah do re mi itu. Kok di situ tuh bunyi semua. Subhan, tahsin huruf kho semua kalau bapak-bapak khutbah Jumat itu. Dan itu kita bisa tidur di sholat Jumat. Orang-orang kaya banyak yang cerita Ustadz, orang mungkin lihatnya saya kayaknya saja. Setiap malam saya nggak bisa tidur mikirin gimana caranya muter bisnis. Nggak bisa tidur dia. Ada satu kisah dan ini fakta cerita langsung orangnya ke saya. Ustadz, saya punya teman, dia orang kaya raya, pengusaha kaya di Jakarta. Tapi dia setiap malam gak bisa tidur kecuali habis mancing belut. Jadi dia baru bisa tidur setelah mancing belut. Pertanyaan saya, mancing belut di mana di Jakarta itu? Jadi setiap malam dia harus keluar Jakarta untuk mancing belut, pulang ke rumahnya baru bisa tidur. Setiap hari. Untuk tidur saja dia harus modal keluar kota mancing belut buat tidur. Kita di trotoar bisa tidur. Lihat. Bukankah kenikmatan juga? Tapi kita nggak pernah lihat itu. Banyak orang yang gagal tidur di kasur yang empuk. Dan banyak orang susah dibangunin tidur di atas lantai. Kenikmatan tidak bisa dinilai dari fasilitasnya. Begitu ekspektasi manusia mengira. Dia kira hidup di atas itu mewah, itu enak semuanya. Itulah yang ada di mata para koruptor saat dia korupsi. Dia pikir dengan kekayaan itu dia bisa mulia, dia bisa aman, bisa selamat karena dilindungi. Tahuilah Allah Subhanahu wa taala wallahu alimum bima ya'malun. Allah tahu atas apa yang mereka lakukan. Saya selalu kiaskan para koruptor itu dengan firman Allah tentang surat Yusuf. Wa asarruhu bidha'ah. Dahulu Nabi Yusuf itu diumpetin kayak barang diumpetin. Tapi Allah tahu wallahu alimum bima ya'malun. Sejago apapun orang menyembunyikannya, tetap Allah Subhanahu wa taala tahu. Pun begitu kita hari ini. Seberapa banyak yang kita keluhkan, orang enggak tahu, tapi Allah tahu. Seberapa besar sabar kita, orang gak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Begitu hidup kita. Siapa yang lebih berhak tahu susahnya kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak tahu senangnya kita? Allah Subhanahu wa taala. Orang lain gak perlu tahu. Kalau sekarang orang-orang itu lapar validasi, bukan haus lagi itu. Lapar validasi, dia mencari validasi orang lain supaya orang tahu kalau dia hidupnya susah. Gak boleh begitu. Dan kita tahu bahwasanya Allah SWT semua orang tuh diuji hidupnya, bukan cuma kita. Jadi kalau kita sedang diuji oleh Allah, katakan kepada orang yang ada di cermin, bilang kepada dia, yang diuji bukan cuma lo doang, jangan manja. Ngomong kayak gitu. Yang diuji bukan cuma lo doang, tapi semua orang diuji, maka jangan manja, berusaha. Itu mental seorang muslim harus begitu. Jangan dikit-dikit, ya Allah gak kuat hidup, ya Allah pusing urusan hidup dan lain. Kayak siap mati aja gitu loh. Setiap ada orang curhat ke ustadz tentang masalah hidupnya, ustadz itu memendam masalah hidup di kepalanya. Dia curhat masalah hidup, saya punya masalah hidup bingung mau curhat ke siapa. Dia curhat, ustadz saya banyak masalah begini, dalam hati saya juga kan gitu. Sama masalahnya, tapi dia curhat dengan pedenya, ustadz bisa ngasih solusi buat masalah dia, ustadz juga bingung sama solusi masalah hidupnya. Manusia kita. Untuk pikir para psikolog gak punya masalah psikologis juga? Punya. Mereka juga bermasalah dengan psikologis mereka. Biasa itu, kehidupan manusia begitu. Jadi jangan kira orang itu bisa hebat, bisa kuat, lebih kuat daripada kita dengan alasan apapun. Padahal mereka juga punya masalah.
Bedanya mereka jago nyembunyiinnya, kita enggak. Kita belajar dari orang tua kita yang bisa pura-pura kenyang pada saat lapar. Yang bisa pura-pura senang padahal nggak punya apa-apa. Yang bisa pura-pura bahagia padahal semua uangnya habis buat kuliah kita. Kita belajar dari orang tua kita itu. Begitulah mereka mengorbankan hidupnya untuk kita. Kita juga harus berusaha seperti itu. Jangan besar-besar ekspektasi, nak, bapak kamu pakai baju partai kan gitu. Gayanya pengen beli baju branded, pengen beli baju ini, pengen ini, padahal uang pas-pasan, gaji pas-pasan, tapi gayanya tinggi, gengsinya tinggi. Itu yang membunuh dia. Apa yang bikin orang judol? Karena dia terlalu punya ekspektasi tinggi soal kehidupan ini. Kenapa bisa judol? Karena dia butuh mengabulkan keinginan-keinginan yang mustahil dalam hidupnya. Apa memang esensinya nyewa iPhone buat reunian? Kalau bukan karena ingin dikenal, haus validasi. Itu karena ekspektasi dia, orang akan memuji dia gara-gara iPhone-nya. Dan ekspektasi itu yang membunuh dia. Ada orang nyewa iPhone buat kajian? Saya nyewa iPhone buat kajian biar moto Ustadz lebih jelas. Ya. Ngapain antum? Datang ke kajian gak perlu sampai gaya-gaya. Nih kajian di hotel berarti baju saya harus branded ya. Baju saya harus begini ya. Buat apa? Kita hidup ini untuk diri kita sendiri. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus saja sama itu. Gak usah pikirkan orang nanti ngomong apa, orang mau apa, gak usah dipikirin. Ustadz saya gak pernah mikirin, tapi saya kepikiran kan gitu. Siapa sih yang mau dikasih cobaan? Saya bingung kenapa saya harus nyobain kan gitu. Oke, kalau sudah terjadi, nikmati sendiri, jangan ajak orang lain. Karena kita harus menghadapi masalah kita masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Jelas, semua orang akan masing-masing nanti ngurusnya. Nggak akan dibantu oleh siapa-siapa. Maka followers kita yang ribuan, ratusan, itu nggak bisa nolong kita. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ekspektasi kita kalau jadi selebgram, influencer gitu, banyak yang support gitu, semangat kakak, ya semoga ini, semoga banyak yang support. Enggak, capek juga kan gitu. Dia pasti harus ngeladeni banyak komentar orang-orang dan seterusnya. Itu ekspektasi orang. Punya followers 1.000 pengen 10.000, punya 10.000 pengen 100.000 dan seterusnya. Nggak ada habisnya. Itulah. Kita nggak akan pernah habis soal dunia ini sampai kita semua mati ke dalam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang bermegah-megahan, berekspektasi besar soal dunia sampai dia masuk mengunjungi kuburnya. Kalau udah masuk baru tahu dia. Baru ngerti ternyata selama ini nggak ada habisnya yang saya cari. Saya selalu berpikir sama diri saya sebagai laki-laki, tulang punggung keluarga, memberikan nafkah dan lain-lain misalnya. Ketika saya mati, hasil semua jerih payah kita dinikmati oleh siapa? Itu overthinking laki-laki itu. Laki-laki punya overthinking gini, saya beliin rumah atas nama istri saya, nyicil, kan gitu. Ketika dia berusaha mati-matian kerja, lalu si laki-laki ini mati, rumahnya lunas, dikasih ke istrinya. Istrinya nikah lagi sama laki-laki lain. Mereka hidup bahagia di rumah yang dirintis oleh si mayit ini. Itu saya overthinking. Oh, ternyata kehidupan itu sesingkat itu ya. Ternyata saya mati-matian kerja selama ini untuk membuat orang lain lebih bahagia di atas tanah ketika saya berjuang di bawah tanah. Ustaz, kenapa harus pikirin ke sana? Itu baru masuk masa depan kita. Makanya kenapa ayat berikutnya bunyi kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali yang kalian ekspektasikan tadi tidak sesuai. Yang kalian harus pikirkan, coba belajar dari anak yatim. Yang dia punya ekspektasi panjang tentang masa depannya, Allah cabut tulang punggungnya. Belajar. Ini ada anak kecil nih, berharap sekolah tinggi dia. Dari ayahnya yang bekerja. Ternyata Allah panggil ayahnya. Putus semua harapan dia. Begitulah hidup dunia. Singkat itu. Belajar dari anak yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Allah Subhanahu wa taala tegur kita, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kita enggak suka memberikan makan orang-orang miskin. Apa kaitannya sama itu semua? Coba lihat orang-orang yang lebih hancur daripada kita, tapi mereka masih punya asa untuk berdiri, sedangkan kita masih punya harapan tapi tidak kuat lagi berdiri. Belajar sama mereka. Wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Mereka berebut waris. Lihat orang-orang sekarang, warisan itu diperbutkan. Waktu itu pernah ada yang tanya di kajian milenial tentang warisan, sampai berantem. Keluarga pecah hanya gara-gara
Warisan. Ternyata kita capek-capek kerja, harta kita direbutin sama orang-orang gak jelas yang masih hidup itu. Gak tahu tuh si mayit hartanya diperebutkan. Tapi ternyata begitulah kehidupan manusia. Harta yang selama ini kita punya semuanya akan diperebutkan. Maka orang-orang yang memakan harta waris, ayat ini maknanya wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, mereka makan harta waris dengan sangat rakus. Punya dia atau bukan haknya dia dimakan semua sama dia. Dan itu gambaran orang-orang zaman sekarang. Sebagaimana kita tahu bahwa warisan itu ada babnya sendiri. Tahu nggak kenapa alasannya? Karena Allah yang punya harta tersebut, maka Allah yang berhak mengatur cara membagikannya. Ustaz, kenapa dalam waris laki 2, cewek 1? Kan cewek yang sering ngurus, harusnya cewek dapat bonus. Itu hitung-hitungan manusia, Mbak. Itu hitung-hitungan kita sebagai manusia. Tapi hitungan Allah berbeda. Itu ada hikmah dari semuanya. Lihat ayat berikutnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu mencintai harta dengan kecintaan yang melampaui batas. Kata Nabi SAW. Kullu ummatin fitnah. Setiap umat likulli ummatin fitnah. Setiap umat punya fitnah, punya ujian. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah umatku adalah harta. Jadi umat Nabi punya fitnah, nama fitnahnya adalah harta. Kita diuji dengan harta. Karena kita mencintai ayat-ayat, kita melihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita mencintai harta-harta lebih daripada mencintai apapun. Kadang-kala kita lebih takut harta kita hilang dibandingkan iman kita hilang. Kita lebih takut uang kita hilang daripada iman kita yang hilang. Lihat bagaimana kita mencintai harta keterlaluan. Tahu kisah tentang perang Uhud? Bagaimana Rasulullah SAW menasihati para sahabat yang ada di Jabal Rumah untuk tidak turun ketika sedang perang. Jangan turun kecuali disuruh turun sama Rasulullah SAW. Ketika selesai perang Uhud, ghanimah sudah dibagikan, harta rampasan sudah dibagi-bagiin hartanya. Sahabat-sahabat yang di atas itu melihat sudah dibagikan, sudah selesai, sudah kita turun ambil jatah kita. Ketika turun, Allah buat mereka kalah di perang Uhud. Ya enggak? Berarti semua itu berawal karena kecintaan terhadap harta, tidak nurut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu gambaran kita hari ini. Karena kalau kita lebih mencintai harta daripada apapun itu. Padahal harta itu, ini gambaran para ulama. Bedanya harta sama ilmu. Kalau harta kita yang jaga, kalau ilmu yang jaga. Kalau harta kita yang harus jaga dia. Kalau ilmu yang jaga kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkomparasi dua ini sehingga harusnya kita bisa mengetahui mana yang lebih utama daripada keduanya. Ustaz, memang harta tidak dibawa mati. Tapi mati pun butuh harta. Benar gak? Tadi kuburan 200 juta, 1M itu kan butuh harta dan lain-lain. Maka jawaban kita adalah bukan tidak boleh mencari harta. Tapi tidak boleh lalai dari harta sehingga mengorbankan kehidupan kita berikutnya. Karena di ayat yang akan datang kita akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sampai di situ ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sampai ayat ke-20. Lalu kita lanjut dari ayat berikutnya yaitu tentang masa depan masa depan yang Allah gambarkan dalam surat Al-Fajr. Dan tidak ada masa depan kecuali fase terakhir dalam kehidupan manusia. Manusia hidup itu melalui berapa fase? Manusia hidup pertama itu di dunia. Lalu ke barzakh. Barzakh itu artinya kubur. Lalu ke yang disebut dengan alam baka, yaitu akhirat. Ini kehidupan manusia. Kita sekarang di sini. Yang disebut masa depan yang mana? Ini atau ini? Dua-duanya. Ini masa depan kita, ini juga masa depan kita. Kita selalu berpikir masa depan kita di sini. Seolah-olah cuma di dunia ini kita habiskan seluruh masa depan kita. Padahal masih ada hidup berikutnya. Oleh karenanya orang-orang kafir tidak percaya hidup setelah mati. Mereka katakan setiap yang mati, rest in peace. Istirahat dengan peace. Ya, dia istirahat dengan tenang. Dia berharap dia bisa istirahat dengan tenang. Padahal di alam kubur ada fase ditanya, diazab oleh malaikat. Dia nggak pernah berpikir untuk mempersiapkan ini. Orang-orang yang beriman, dia akan mempersiapkan bagaimana saya bisa jawab pertanyaan di alam barzakh. Dan saya bisa kembali ke ujung tujuan hidup saya, yaitu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pikirkan. Investasi kita jangan mati di sini, tapi teruskan ke sini, teruskan sampai di sini. Jadi sebaik-baik investasi adalah yang jangka panjang, dan yang panjang adalah akhirat. Jadi kalau orang-orang invest ke bangunan, ke tanah dan lain-lain, itu cuma putus di dunia. Tapi cari investasi yang benar-benar lanjut ke alam berikutnya, itu akhirat.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika nanti sudah hari kiamat, dengarkan ini ayatnya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Tatkala bumi itu digoncangkan dengan sangat keras, dengan goncangan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Gempa itu paling lama hitungan detik. Kalau gempa udah hitungan menit, hancur kita. Ibaratnya kalau gempa sudah ada di atas 1 menit, hancur kita. Ini gempa aja masih hitungan detik, kita kocar-kacir semuanya. Gimana lagi kalau kiamat? Dan itu berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala diguncangkan bumi ini, dihancurkan. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang bersaf-saf. Kita tahu keadaan malaikat di hari kiamat panik, takut. Mereka semua diam. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Allah bilang dalam surat An-Naba, di hari kiamat malaikat Jibril dan para malaikat lainnya berbaris diam semuanya. La yatakallamun, mereka enggak ngomong. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala shawaba. Itu pun ngomongnya cuma shawab ya Allah. Benar ya Allah. Benar ya Allah. Cuma itu aja. Itu keadaan nanti. Coba bayangkan, nanti tiba-tiba ditanya, kenapa kamu tidak hafal Quran? Terus kita jawab, gak sempat ya Allah. Kata para malaikat, benarkah orang ini tidak sempat atau dia lalai? Apakah dia tidak pernah mau mencoba untuk menghafalnya? Kata malaikat, shawab ya Allah, benar. Justru dia lalai, tidak pernah mau mencoba buat menghafal Quran. Ada orang mengatakan, kenapa kamu tidak mencoba buat menghafal Quran? Karena saya hafalannya lemah, gak kuat hafalannya. Didatangkan orang yang lumpuh otaknya, tapi bisa hafal Quran. Kita jawab apa? Saya ngafal Quran karena mata saya rabun, tidak bisa melihat dengan jelas. Didatangkan yang buta, kita jawab apa? Ini kesempatan yang tidak bisa kita jawab. Di hari itu kita diam 1000 kata, 1000 bahasa. Karena itu hari kiamat, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya apa? Apa ayat berikutnya? Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini kata-kata ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Sungguh celakalah diriku seandainya aku persiapkan hidupku ini. Dan kata hidupku maksudnya adalah akhirat. Seandainya aku mempersiapkan untuk kehidupanku hari ini, pasti saya enggak akan kayak begini. Lihat gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ustaz ini hayalan semua, ini belum terjadi dalam kehidupan saya. Nanti kamu baru tahu. Sebagaimana ada orang yang mengatakan apa? Semua siksa kubur itu palsu, bohong, nggak ada buktinya, direkam aja nggak ada buktinya. Saya selalu ngomong sama orang kayak begini. Ya udah, kalau mati dikubur disiksa, WA saya. Kalau benar kamu disiksa, kamu WA saya. Bisa nggak kira-kira? Nggak akan bisa. Orang-orang seperti itu emang nggak percaya terhadap azab-azab kubur, apalagi azab neraka. Mereka nggak sampai ke sana. Kita harus realistis. Ada surga, ada neraka. Bisa nikmat, bisa azab. Kita harus realistis sebagai seorang muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Hari tersebut tidak ada azab yang lebih dahsyat dari azab Allah, dan tidak ada ikatan, cengkraman yang lebih keras daripada ikatan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan terakhir, panggilan cinta. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lihat transisinya, paham transisi? Peralihan dari ngomongin azab ke ngomongin panggilan cinta. Ini transisi yang indah. Kayak lagi dimarahin sama orang tua, kita dimarahin gitu. Terus tiba-tiba orang tua bilang, sebenarnya ibu tuh sayang sama kamu. Ibu tuh begini-begini, tiba-tiba mellow, nangis gitu. Lihat peralihannya, lagi dimarahin tentang azab, langsung dipanggil sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau ridha dan Allah ridha kepadamu. Ya, Allah pengen kita pulang dengan cara yang indah. An-nafsul mutmainnah artinya jiwa yang tenang. Dan jiwa dalam Quran ada 3. Catat. Jiwa dalam Quran ada 3. An-nafsul mutmainnah ini 1. Jiwa yang tenang artinya. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, yaitu jiwa yang menyesal. Yang pertama jiwa tenang, kedua jiwa yang menyesal. Yang ketiga adalah an-nafsu al-ammaratu bis-su, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Jadi jiwa ada 3 dalam Quran. Yang pertama jiwa yang tenang,
2 jiwa yang menyesal, 3 jiwa yang mengarah kepada keburukan. Lihat levelnya. Pada awalnya jiwa itu mengarah kepada keburukan. Kalau kita tahan, kita akan selamat. Kita akan jadi nafsul mutmainnah. Tapi kalau kita diajak kepada keburukan, gas dan ayo, berikutnya kita nyesal, maka kita naik ke an-nafsul lawwamah. Kita nyesal sama perbuatan kita. Berubah menjadi lebih baik, baru naik ke nafsul mutmainnah. Jadi pada hukumnya hawa nafsu itu ngajak kita pada keburukan. Gak ada hawa nafsu yang ngajak kepada kebaikan, tuh gak ada. Semua ngajak kepada keburukan sampai kita yang nahan mencegahnya, baru kita naik level ke nafsul mutmainnah. Pertanyaannya, siapa jiwa-jiwa yang tenang itu? Siapa jiwa-jiwa yang tenang? Jiwa-jiwa yang tenang adalah orang-orang yang Allah tenangkan jiwanya dengan iman. Orang-orang yang Allah tenangkan jiwanya dengan iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tenangkan hidup mereka karena ada iman dalam hati mereka. Selama ada iman, hidup akan aman. Itu gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang mendengar panggilan-Mu ini. Jadikanlah kita semua orang-orang yang mendengar panggilan-Mu ini dan kita bisa masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita lagi di dalam surga. Semoga ada kajian milenial di dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Kok ketawa? Bisa kita bertemu di dalam surga lalu kita mengenang masa-masa kita di dunia, flashback, kilas balik kita dulu pernah ngaji di kajian milenial. Saya nggak akan hafal semua yang hadir di sini karena banyak banget mukanya. Tapi teman-teman mungkin bisa hafal orang jelek di depan ini. Jadi kita bisa saling ingat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saling cari satu sama lain. Ketika masuk surga, tanyain, "Ustadz, kok nggak masuk surga juga?" gitu. Ada nasihat dari seorang ulama yang sampai hari ini sering membuat saya nangis. Malam-malam saya nangis gara-gara nasihat ini. Jadi seorang ulama ini memberikan nasihat gini. Celakalah aku yang mengira akan masuk surga, sedangkan boleh jadi jamaahku masuk surga, aku masuk neraka. Celakalah aku yang ternyata orang-orang yang aku ajari kebaikan masuk surga, lalu aku yang tidak mengamalkannya padahal mengajarkannya masuk neraka. Jadi boleh jadi saya gara-gara ngajarin teman-teman amalin masuk surga, saya justru nggak ngamalin apa yang saya ajarin, saya masuk neraka. Itu bisa jadi. Dan itu overthinking ya kita. Kita takut apa yang kita sampaikan tidak kita jalankan. Jamaahnya masuk surga, ustadznya masuk neraka. Lalu jamaahnya ngelihat, ustadz kok di neraka gitu. Itu adalah kesedihan yang tidak bisa kita gambarkan. Oleh karenanya sampai detik ini yang membuat kita selalu takut adalah tidak bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Tidak ada yang menjamin yang duduk di atas masuk surga, yang lagi ngomong masuk surga. Boleh jadi teman-teman yang datang di sini duduk, nyatat, dengerin, mengamalkan, masuk surga duluan. Dia duluan yang masuk surga. Dia udah duluan. Masuk surga duluan. Ya boleh jadi seperti itu. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dengan cara tersebut. Lagi-lagi kita berdoa semoga Allah masukkan kita ke dalam surga yang paling tinggi. Dan Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ mungkin yang bisa kita bahas. Maka nasihat saya adalah jangan sampai kita terbunuh oleh imajinasi dan ekspektasi kita terhadap dunia. Karena sejatinya kenyataan itu lebih indah. Cuma gara-gara ekspektasi yang terlalu tinggi itu membuat kita tidak lagi mengindahkan skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu besar ekspektasi kita terhadap dunia yang menipu ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita buka tanya jawab, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Baik, untuk sesi tanya jawab akan diberikan 3 kesempatan. Boleh angkat tangan setelah saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Ini udah paham semua ya, Masya Allah. 3 Ibu. 1, 2, 3. Boleh dibantu satu mic. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Happy dari Jakarta Timur. Saya izin bertanya mengenai ekspektasi. Itu kalau misalnya kita sebagai umat itu apakah tidak lebih baik mematikan ekspektasi asal dapat
aja atau memang kita turunin standar aja gitu. Jadi kayak kita tuh ya udah terima aja, tapi kan kayak itu kan berbohong Pak Ustadz. Jadi kan kayak misalnya ada yang misalnya ada yang mau tapi itu nggak sesuai ekspektasi kita, tapi kita terima, tapi itu kayak kita bakal bohong seumur hidup gitu kan. Seperti itu aja sih pertanyaan saya, apa kita sebagai umat muslim bagaimana? Terima kasih. Baik. Apakah seorang muslim itu harus hidup dengan apa yang ada saja dan tidak boleh punya keinginan yang lebih atau berekspektasi kepada sesuatu yang lebih? Jawaban saya simpel. Bedakan ekspektasi dengan keinginan atau harapan. Bedakan ekspektasi dengan keinginan atau harapan. Harapan dan keinginan dianjurkan, dibungkus dengan kata doa. Dan Islam menganjurkan, bahkan Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Itu berarti memanjatkan harapan. Lalu apa bedanya dengan ekspektasi, Ustaz? Kalau ekspektasi adalah hayalan, imajinasi tentang masa yang akan datang dengan apa yang kita inginkan. Dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah, di posisi inilah berarti iman kepada takdir di rukun iman yang keenam kalah. Karena kita tidak lagi percaya dengan takdir Allah dan mulai mendikte takdir dengan keinginan kita. Itu enggak boleh. Oleh karena perkataan Ibnu Qayyim tadi yang mengatakan berdasarkan ekspektasi dia semakin merugi atau semakin sengsara, karena memang yang bikin kita berat menjalani hidup itu bukan takdir Allah, tapi karena kita terlalu besar ekspektasinya terhadap takdir itu sendiri. Ibaratnya gini, sebenarnya rezeki kita 10.000, tapi di kepala kita 100.000, kecewa 90.000 kan gitu. Paham sampai sini? Jadi sebenarnya rezeki kita cuma 10.000, di kepala kita pengennya 100.000. Gara-gara 100.000 di kepala kita, 10.000 jadi remeh gitu. Karena masih ada 90.000 yang tidak dikabulkan. Itu gara-gara ekspektasi kita. Kita kecewa gara-gara itu. Seandainya kita katakan, saya berusaha mencari rezeki, berapapun yang dapat itu rezeki saya. Dapat 10.000, bersyukur dia. Karena dia tahu, oh ini yang saya dapat, oh ini yang Allah maksud dengan rezeki saya. Selesai sampai di situ. Dia tidak akan berpikiran lebih daripada itu. Jadi bedakan antara ekspektasi dengan harapan yang kita panjatkan di dalam doa-doa kita. Ustaz, boleh kita punya harapan pasangan pengen begini-begini? Harus, bukan gak boleh, harus. Seseorang harus punya harapan pengen punya pasangan begini-begini boleh. Tapi ketika sudah Allah berikan pasangan yang begitu, langsung apa? Terima. Ustaz, kalau gitu saya akan bahas seumur hidup karena tidak sesuai ekspektasi saya. Itu jeleknya kita. Gara-gara ekspektasi kita jadi punya list buruk terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih mudah, lebih ringan, lebih tenang orang yang gak punya list tentang ekspektasinya, lalu dia dapat dan bersyukur dibandingkan orang yang dapat punya list ekspektasi yang dia coret-coret karena tidak sesuai dengan keinginannya. Saya sendiri menolak adanya life plan 5 tahun ke depan. Saya menolak itu. Life plan saya adalah hari ini saya harus apa, besok saya harus apa, sampai situ. Besok pun saya nggak tahu bisa atau tidak. Ini pertanyaan baru kemarin, Ustadz boleh saya minta jadwal khutbah 2027? Saya balas itu, Pak saya hidup aja belum tentu, saya bilang. Udah diminta jadwal khutbah. Kalau nama saya sudah di Batu Nisan suruh khutbah gimana? Kan gitu. Saya bilang kayak gitu. Dia minta jadwal saya 2027. Kita belum tentu bisa selesai 2026 ini dengan selamat. Sehingga kalau kita berekspektasi, oh gas aja kita masih hidup, umur saya masih muda, masih panjang. Ternyata umur itu tidak ada yang tahu. Bahkan ternyata anak bisa lebih dulu pulang daripada orang tuanya. Itu aja udah jelas. Kita nggak punya ukuran waktu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan dikte itu. Karena ekspektasi kita yang terdikte itu membuat kita kecewa ketika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu nasihat buat saya pribadi ketika saya punya ekspektasi tentang apa-apa yang Allah ambil. Maka saya katakan ekspektasi saya ini tidak boleh lebih unggul daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam. Ada lagi? Tadi siapa lagi yang kedua Mas Fuad? Ada yang lagi tadi. Boleh mic-nya tadi. Mic-nya. Siapa tadi yang kedua? Ya boleh. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustadz, untuk ini. Suaranya boleh agak besar Orang ya. tua seringkali memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anaknya tentang apa yang seharusnya dicapai oleh anak tersebut. Dan seringkali merasa khawatir dan cemas tentang masa depan anak. Ketika anak memiliki jalur yang berbeda dari yang diharapkan, bahwa anak mereka tidak akan berhasil atau akan menghadapi kesulitan. Pertanyaannya, bagi seorang anak yang mungkin merasa tertekan
merasa kurang dihargai dan merasa hanya dipandang sebelah mata oleh orang tua. Bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut dan bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua untuk menikmati perjalanan hidup kami dengan lebih tenang. Siapa yang relate dengan pertanyaan ini angkat tangan? Jangan malu-malu. Siapa yang relate dengan pertanyaan ini angkat tangan? Semakin banyak saya akan jawab pertanyaannya. Kalau dikit saya nggak jawab. Relate semuanya? Rekam omongan saya ini. Jangan pakai video, pakai suara. Video emaknya nanti nontonin saya jadinya. Boleh juga nih Ustadz gitu kan. Jadi jangan rekam saya. Suara saya, nasihat saya sampaikan kepada orang tua. Ketahuilah, besarnya ekspektasi kita sebagai manusia tidak boleh lebih besar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan, tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi sudah ada dulu rencana dari Allah Subhanahu wa taala yang mendahului segala ekspektasi kita. Maka siapapun itu, anak ataupun orang tua, dia harus hidup di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala dan menurunkan ego juga ekspektasinya terhadap dunianya. Orang tua boleh punya rencana? Boleh, tapi Allah yang mengendalikannya. Allah yang mengabulkannya. Orang tua boleh punya ekspektasi terhadap anak? Boleh, tapi tidak boleh melebihi kemampuan anak tersebut untuk menjalani takdir hidupnya. Biasanya yang lebih mematikan harapan sang anak adalah ekspektasi orang tuanya. Yang lebih sering mematikan harapan sang anak adalah ekspektasi orang tuanya. Gara-gara ekspektasi orang tua, harapan anak putus. Padahal dia punya hak untuk mengabulkan harapannya dan dia sudah melangitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan orang tua itu boleh memplot masa depan anak, tapi fakta masa depan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang tua boleh punya keinginan namun dikabulkan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa diganggu gugat. Orang tua saya selalu maksa saya Ustadz agar sesuai dengan ekspektasinya. Jawab dengan baik, Bu, mohon maaf, Ibu boleh punya ekspektasi, tapi Allah yang boleh dan mampu merealisasikannya. Saya ikuti ekspektasi Ibu, tapi kalau tidak sesuai nantinya, ingat qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah dituliskan takdirnya sesuai dengan kadarnya. Maka orang tua jadilah yang membimbing, mengarahkan, bukan mengendalikan. Karena anak itu bukan wayang, bukan boneka yang bisa dipermainkan sesuka harapan dan ekspektasinya dia. Dan kita sering bahas itu, bahwa anak itu bukan proyek orang tua. Anak bukan proyek orang tua. Sehingga gagal dan berhasilnya bukan karena proyek orang tua, bukan. Kita hanya mengarahkan apa yang diinginkan. Kalau sesuai, maka kita dukung. Kalau tidak sesuai, maka kita arahkan tanpa memaksanya. Itu bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ustaz, orang tua saya tidak bisa dibilangin. Kan yang bilang saya barusan. Sampaikan pesan saya kepada orang tua. Kalau kata orang tuanya, itu apa Ustaz kemarin sore? Baru juga seumur jagung, udah nasihatin orang tua kayak saya, katakan, kadangkala nasihat itu terucap dari lisan anak kecil yang dianggap kecil di hadapan orang tua. Maka sebutlah saya dianggap anak kecil, dengarkan nasihat anak kecil ini, karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua pada sadar. Yang berbicara juga orang tua. Kadang-kadang orang tua punya ekspektasi terlalu tinggi terhadap anak, hidup besok aja belum tahu. Tapi ekspektasi kita sangat tinggi. Orang tua zaman sekarang subhanallah sudah memikirkan anaknya kuliah di mana. Anaknya baru 2 tahun. Sampai-sampai orang tua sudah menjodohkan anaknya masih 2 tahun. Dijodohkan sama teman. Nanti kalau anak kita gede kita jodohkan ya mereka berdua. Anaknya masih 2 tahun. Lagi main pasir tuh, play-doh berdua. Tapi sudah dijodohkan. Sudah difikirkan nanti anak saya Ustadz akan kuliah di sini, akan TK di sini, akan SD di sini. Itu nggak akan sampai. Kenapa? Karena itu semua bukan hak kita. Kita tidak bisa punya rencana itu semua. Kalau gitu Ustadz jadi orang tua nggak usah punya planning, bukan nggak punya planning, nggak boleh narik anak ke jalur yang kita paksakan untuk dia, nggak boleh. Maka kita harus benar-benar menjadi orang tua yang bijak. Semoga Allah jadikan kita orang tua yang bijak dan bukan orang tua yang membajak. Barakallahu fikum. Yang ketiga tadi siapa? Ini yang nanya deket-deketan, kita kasih yang jauh dulu, ke belakang sana ada nggak? Yang di luar ada yang mau nanya nggak?
Nggak ada ya? Saya mau ngomel Ustadz, saya duduk di luar ini gitu. Mananya? Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kali ini saya bertanya agak tidak sesuai dengan temanya, tapi tidak terlalu jauh. Izin bertanya, ada yang namanya istidraj, di mana dia selalu dapat rezeki yang lancar, diberi nikmat oleh Allah, tapi tidak menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Apakah ada kerabat Nabi atau Rasul yang mendapatkan hal tersebut dan bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Tadi statement di awal mengatakan pertanyaannya di luar tema sedikit, namun tetap ada kaitannya. Dan pertanyaan itu bernama istidraj, dan itu jauh dari yang kita bahas. Tapi saya akan jawab. Istidraj artinya Allah Subhanahu wa taala membiarkan seorang hamba lalai. Itu istidraj. Di atas kenikmatan sehingga Allah Subhanahu wa taala biarkan dia sampai waktu azabnya tiba. Itu istidraj. Jadi Allah biarkan hambanya lalai di atas maksiat, di atas kelalaian, dikasih kenikmatan dan seterusnya sampai dia nanti menjumpai waktu azabnya. Itu disebut sebagai istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Allah akan istidrajkan, membiarkan dia sampai nanti masa dia tidak lagi mendapatkan itu semua dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Istidraj itu contohnya gini. Ini contoh ya, dengerin. Penghafal Quran tapi pacaran, istidraj itu. Dia hafal Quran, ngakunya hafal Quran, hafizoh. Hafizoh ini dia hafal Quran, tapi dia pacaran. Padahal dia hafal wala taqrabuz zina, tapi dia pacaran. Pas dites hafalannya masih kuat. Padahal dia pacaran. Dites hafalannya, mungkin suaranya bagus, bacaannya bagus, hafalannya kuat, tapi dia pacaran. Kok bisa Ustadz yang seperti ini? Padahal ini dosa kok hafalannya kuat. Ini yang disebut dengan istidraj. Allah biarkan dia merasakan nikmat dulu padahal itu salah. Contoh istidraj lagi. Enggak sholat, enggak pernah doa, enggak pernah mau beribadah, tapi rezeki lancar, usaha lancar, semua urusan mudah, itu istidraj. Enggak pernah sholat, enggak pernah doa, tapi semua lancar-lancar aja. Itu namanya istidraj. Dia dibiarkan lalai, terus lalai, sampai akhirnya dia menjumpai azabnya tanpa dia sadar. Oleh karena kita harus berhati-hati terhadap istidraj. Ustaz, ada contohnya di kalangan para sahabat, saya nggak mau kasih contoh begitu. Kita tidak beradab ngasih contoh dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang mulia, nggak mungkin. Tapi saya kasih contoh yang kita aja ini, yang sering-sering melakukan contoh-contoh itu di dalam istidraj. Atau misalnya udah sering ngaji, sering kajian, tapi mulutnya mengeluarkan kata-kata yang keji. Jadi sering kajian, tapi mulutnya suka kekejian. Kekejian tuh. Bayangin. Banyak begitu? Banyak. Pakaian sudah menutup aurat, tapi lisannya tidak tertutup dari mencibir orang lain. Istidraj. Bagaimana Allah membiarkan dia dengan yang katanya dia berada di jalan kebenaran, namun dia melakukan kemaksiatan dan dibiarkan. Bahkan saya selalu membahasakan contoh istidraj di zaman ini adalah ada penghafal Quran, tapi ikut konser K-pop. Penghafal Quran, tapi war tiket, nonton K-pop, musiknya luar biasa, hafalannya kuat, istidraj. Allah biarkan dia di atas itu. Dalam waktu yang sama banyak begitu, Pak. Banyak, dan kita kadang-kadang tidak sadar. Ya, ini berarti kita harus berhati-hati terhadap perkara istidraj. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan kita di atas kelalaian kita. Dan semoga Allah SWT segera sadarkan kita kalau kita dalam keadaan yang lalai. Maka senang kalau Allah tegur langsung. Karena Allah SWT tidak biarkan kita dengan kata istidraj tadi. Nah, ada lagi? Hah? Yang laki-laki boleh? Pertanyaannya singkat aja Pak, udah maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Widianto. Ada dua pertanyaan sebenarnya, tapi satu pertanyaan saja. Mengapa surat Al-Fajr menyebutkan memakan aklan harta, bukan memiliki atau mengumpulkan? Itu yang Al-Fajr ayat 19, yang masalah warisan dengan cara mencampurkan yang halal dan yang haram. Mohon dibantu makna tafsir ini. Baik. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan terakhir sekaligus memperjelas makna ayat. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Mengapa di ayat ini kok warisan dikonotasikan dengan memakan warisan, bukan mengambil warisan?
Maka para ulama tafsir, saya rangkum sekian tafsir yang kita baca dan kita pelajari. Rangkumannya adalah karena banyak orang mengambil harta itu untuk urusan perutnya. Untuk urusan makan. Oleh karenanya langsung kita katakan memakan harta. Maksudnya menggunakan harta tersebut untuk urusan makannya. Itu maknanya. Makna yang pertama. Makna yang kedua, makna memakan harta maksudnya adalah mereka mengambil harta dengan sangat rakus seperti orang yang makan dalam keadaan rakus. Kadangkala bahasa ngambil kalau dikonotasikan dengan makan itu jadi semakin jelas maknanya. Misalnya gini, ada orang minjem ke kita pulpen. Saya minjem pulpen dong, saya bilang nggak bisa, ini lagi saya pakai gitu. Terus dia marah-marah, lu pelit banget sih jadi manusia misalnya gitu. Masa minjemin pulpen aja nggak mau, padahal pulpen lu 2 misalnya gitu. Terus kita marah, kita bilang, nih makan. Kita nyuruh makan nggak? Nggak kan? Ini teguran namanya, ngerti? Nah, jadi artinya kenapa disebut nih makan? Itu maksudnya apa? Bagaimana ini teguran keras dari Allah? Banyak manusia yang benar-benar kayak mau makan itu harta gitu. Ibaratnya kalau warisannya dia dapat 100 juta kayak bisa dimakan sendiri itu 100 juta. Padahal nggak habis buat dia. Itu bahasanya. Jadi kenapa kadang-kadang dianalogikan, dikonotasikan dengan kata makan untuk mempertegas rakusnya manusia dalam memakan harta waris. Jelas insyaallah. Barakallahu fikum. Karena sudah adzan maka kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi pada surat cinta series yang ke-5. Semoga Allah panjangkan umur. Allah istiqomahkan iman. Allah lunasi hutang. Allah kelarkan cicilan. Allah naikkan gaji kita. Dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pribadi memohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, menyakiti, nyindir dan lain-lain. Semoga dimaafkan. Sejatinya saya menyampaikan itu karena ini berbentuk peringatan dari Allah sebagai bahasa cinta yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Doakan yang baik-baik saja untuk kita semua. Semoga Allah jaga kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.